Kerja bagus, teman-teman. Lanjutkan. Sementara Felix menyemangati mereka di samping, kura-kuranya semakin dekat dan dekat untuk mengepung Kraken, yang seluruh perhatiannya tertuju pada menghadapi para penjaga. Felix tidak ingin mengambil risiko mendekati kepala Kraken dari belakang tanpa memastikan bahwa dia sama sekali tidak diperhatikan. Untungnya, para penjaga yang gesit membuat hal itu menjadi mungkin karena si penyu telah memasuki wilayah Kraken dan dia masih belum menoleh. Akan tetapi, Felix tidak mau terlalu memaksakan keberuntungannya karena ukuran kura-kura itu terlalu besar untuk dilewatkan. Hanya dengan sekali tatapan dari Kraken dan itu akan ketahuan. Maka, saat Felix menyadari ia sudah cukup dekat untuk melakukannya sendiri, ia segera memerintahkan si kura-kura untuk berhenti. Kemudian, dia melakukan hal yang tak terduga saat dia berjalan menyeret bilah pedang panjang yang indah itu dan menaruhnya di sampingnya. Para penonton dibuat bingung oleh pemandangan itu karena mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Felix perlu menggunakan kedua tangan untuk menarik pisau itu. Jadi apa sebenarnya yang harus dia lakukan dengan benda itu? Asna, kembalikan energiku ke 100% dan bersiap untuk terus memberiku kekuatan. Felix memberitahu dengan sungguh-sungguh, aku akan segera menggunakan X4 dan energiku akan terkuras 2% per detik. Asna mengeluarkan suara tanda mengiyakan dan menjentikkan jarinya sekaligus, mengisi Felix dengan energi yang diperlukan untuk mengembalikannya ke puncaknya. Ada peningkatan besar dalam manajemen energi karena Felix hampir tidak menggunakan 70% selama 4 jam penuh, tidak seperti permainan ketiga di mana ia membuang energinya dan energi cadangan yang dimurnikan dalam waktu kurang dari 1,5 jam. Akan tetapi, karena permainan sudah hampir berakhir, Felix memutuskan untuk mengerahkan segenap kemampuannya dan menggunakan apapun yang dimilikinya untuk membunuh Kraken. Itu berarti menggunakan kemampuan puncak J. Ermomander yang tidak terkunci yang selalu ia sembunyikan karena tidak bertemu musuh yang sepadan sehingga memaksanya untuk menggunakannya. Felix mengendurkan bahunya sambil menarik napas dalam-dalam dari hidungnya. Setelah memasuki kondisi fokus, Felix mengucapkan satu kata dalam benaknya, X4 Body Enlargement. Saat perintah itu diberikan, tubuhnya mulai membesar dan membesar secara nyata. 2 meter, 3 meter, 5 meter. Meskipun ia bertambah besar, tubuhnya tidak berubah bentuk atau pakaiannya robek. Pertumbuhannya tampak alami dan mulus, seperti memang seharusnya ia tumbuh dengan ukuran ini. Bahkan ekornya pun tumbuh seiring dengan tubuhnya yang menjaga keseimbangan sebagaimana mestinya. 6 meter, 7 meter, 8 meter. Begitu mencapai tinggi 8 meter, Felix menghentikan pertumbuhannya di tempatnya dengan satu pikiran. Ia tahu bahwa jika lebih dari itu, konsumsi energinya akan menjadi sangat besar. Untuk mempertahankan kondisinya saat ini, energinya dikonsumsi 2% per detik. Maksudnya, tanpa energi murni Asna, Felix hanya bisa bertahan dalam kondisi ini selama 50 detik pada puncak kekuatannya. Karena tidak punya waktu terbuang, Felix segera mengambil bilah pedang panjang itu dengan satu tangan dan melambaikannya ke kiri dan ke kanan untuk menyesuaikan dengan kekuatan barunya. Untungnya, Felix telah berlatih dengan kemampuan aktif puncaknya sejak ia mengukirnya dalam garis keturunan manusia 1%. Itu bukan perjalanan yang mudah karena Felix perlu beradaptasi dengan setiap ukuran yang bisa dicapainya dan setiap bagian tubuh yang membesar. Fakta bahwa ia dapat menyesuaikan ukuran tubuhnya membuatnya semakin sulit. Namun, setelah berbulan-bulan berlatih, ia dapat bertarung dengan baik seperti keadaan aslinya. Saat itu, para penonton sudah terdiam saat Felix mencapai tinggi badannya yang sangat besar. Bayangan Felix yang sedang meletakkan bilah pedang sepanjang 6 meter itu di atas bahunya, sementara ukuran tubuhnya bahkan lebih besar dari bilah pedang itu, membuat bahkan penonton yang paling berpengetahuan pun terus menonton dengan ekspresi tercengang. Sayangnya, Felix tidak memberi mereka waktu untuk memikirkan semuanya saat ia mencondongkan tubuh ke depan dan berlari dari satu ujung cangkang ke ujung lainnya, mencapainya dalam 1 detik. Begitu dia mencapai tepian, Felix menekuk lututnya untuk menambah momentumnya, lalu, dia melemparkan dirinya hampir 100 meter ke udara, mencapai di atas kepala Kraken hampir seketika. Urutan dari lari cepat hingga mencapai tujuan saat ini bahkan tidak memakan waktu 2 detik, membuatnya mustahil bagi siapapun untuk bereaksi. Namun, Felix belum selesai saat dia mengangkat bilah pedang raksasa itu di atas kepalanya dan mulai berputar cepat sambil jatuh ke bawah, tampak seperti shuriken yang dilempar untuk membunuh apapun yang disentuhnya. Akibat badai,
Putarannya membelah hujan itu sendiri, menciptakan semacam lingkaran air di sekelilingnya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat apapun kecuali bilah emas yang berputar. Dia menggunakan teknik pemecahan pisau. Lisa berteriak spontan saat dia kembali sadar. Dia tahu teknik pedang itu karena dia melihatnya digunakan beberapa kali dalam permainan sebelumnya. Teknik itu dikenal karena kemampuannya memotong apapun. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakannya dengan ukuran dan bilah sebesar itu. Hal ini membuatnya membuka matanya lebar-lebar menantikan seperti apa hasilnya nanti. Apakah ini saatnya? Apakah Kraken akan dibunuh dengan cara yang begitu dahsyat oleh satu pemain? Apakah ini saatnya sejarah ditulis? Pertanyaan dan pikiran semacam itulah yang terlintas di benak setiap orang yang terus memperhatikan tanpa berkedip ke arah Felix yang masih terjatuh dengan cepat. Memukul. Sayang, semuanya jadi kacau saat Felix mencapai 30 meter di atas kepala Kraken ketika tentakel tersembunyi tiba-tiba muncul dari bawah air dan menamparkan Felix langsung ke laut. Percikan-percikan, kekuatan hantaman itu cukup kuat, tubuh Felix tidak langsung tenggelam tetapi berguling-guling di permukaan air hingga puluhan kali sambil menghantam beberapa gelombang yang naik akibat badai. Saat momentum telah mereda, Felix mulai mengambang di perutnya tanpa menunjukkan tanda-tanda gerakan. Sementara itu, hanya Tuhan yang tahu di mana bilah pedang itu berakhir, karena bilah pedang itu terpisah dari Felix tepat setelah penyergapan. Keheningan yang menyedihkan telah menyelimuti stadion, kafe, rumah, dan setiap tempat di mana pertandingan ini ditonton. Tidak seorang pun berhasil memahami apa yang baru saja terjadi dan bagaimana itu terjadi. Mereka melihat bagaimana Felix menggunakan para penjaganya untuk mengalihkan perhatian Kraken. Mereka melihat bagaimana Kraken menjerit marah saat terus dipermainkan oleh para penjaga. Ini seharusnya menjadi penyergapan yang sempurna, terutama saat Felix menyerang dari atas. Namun, apa yang baru saja terjadi? Teriak. Kraken yang kepalanya selalu menghadap ke depan, berbalik sambil mengeluarkan pekikan bernada rendah yang terputus-putus. Dia tampak seperti sedang menertawakan usaha Felix untuk menyergapnya. Saat penonton mendengarnya, mereka langsung tahu bahwa Kraken telah bertingkah bodoh terhadap kelicikan Felix sejak dia memasuki wilayahnya. Alih-alih langsung menyerangnya, dia menunggu sampai Felix terpancing untuk melancarkan serangan lalu menyerangnya saat dia tidak menduganya. Jika Felix melakukan satu kali pergantian terakhir ke salah satu salinannya atau para penjaga, dia akan menyadari bahwa satu tentakel telah hilang. Kraken yang licik telah memainkan perannya dengan sangat baik untuk seekor binatang buas. Namun, kecerdasan semacam ini adalah hal yang normal bagi Kraken meskipun ia telah dilemahkan menjadi binatang buas legendaris tingkat 3. Saat ini para penonton dan khususnya para penggemar Felix hanya bisa menyaksikan dengan penuh kengerian melihat Kraken yang tengah mengirimkan salah satu tentakelnya untuk menangkap Felix yang tak bergerak. "Oi Felix, jangan sok mati dulu," ucap Asna santai sambil mengunyah kue, "Kraken akan segera menangkapmu." "Ark, diam kau," Felix membentaknya sambil mengerang kesakitan, merasakan seluruh organ dalam tubuhnya seperti diatur ulang akibat hantaman itu. Jika Lisa memutar adegan itu dalam gerakan lambat, mereka akan menyadari bahwa tentakel itu telah mengenai Felix tepat di perutnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Felix merasa seperti napasnya tercekat. Itulah sebabnya ia mengambang tanpa bergerak di tubuh bagian depannya. Saat ini ia bernapas menggunakan insangnya, bukan paru-parunya. Sementara para penonton percaya bahwa ia telah meninggal atau tidak sadarkan diri, ia tetap tenang sampai ia mendapatkan kembali gerakan tubuhnya. Untungnya, ia berada dalam kondisi X4 yang meningkatkan pertahanannya 4 kali lipat, begitu pula kekuatannya, kapasitas energinya, kapasitas energi mentalnya, dan statistik tubuh lainnya. Kalau bukan karena itu, dia pasti sudah meledak bukannya terdorong seperti itu. Suara mendesing. Setelah tentakel itu sampai ke tubuh Felix, tentakel itu berguling ke arahnya satu kali karena tubuh Felix tidak kecil sedikit pun. Ini malah memudahkan Kraken mengencangkan cengkeramannya erat-erat, memastikan Felix tidak bisa melarikan diri. Lalu, Kraken mulai menariknya ke arah mulutnya yang terbuka lebar dan bergigi 1000. "Ark, masih sakit sekali." Felix mengerang kesakitan setelah daerah memarnya diperparah oleh tentakel yang semakin mempererat cengkeramannya. Felix bahkan tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri karena ia telah kehilangan Poison Revitalization setelah digantikan oleh pasif pasir lainnya, yang sama sekali tidak berguna dengan gudang kemampuannya. Sayangnya,
mengeluh tentang hal itu tidak akan membuat perbedaan apapun sekarang. Melihat dirinya semakin dekat ke mulut Kraken, Felix mencoba melepaskan diri dari cengkeraman tentakel itu. Sayang, usahanya hanya menghasilkan penderitaan yang tidak perlu karena para pengisap itu menolak melepaskannya. Ledakan-ledakan, masih belum menyerah, Felix menggunakan ekornya yang besar untuk menghancurkan bagian belakang tentakel itu berulang kali di tempat yang sama persis. Karena kekuatannya yang luar biasa, serangan ekornya terlalu kuat untuk ditahan oleh tubuh Kraken yang lemah. Area yang terkena serangan langsung berdarah dalam sekejap. Namun, Kraken hanya menjerit kesakitan tetapi tetap tidak melepaskannya. Sebaliknya, ia malah meningkatkan kecepatan menariknya setelah menyadari bahwa semut itu mampu menyakitinya dengan parah. Sial, itu tidak berhasil. Otak Felix bekerja cepat, mencoba memikirkan rencana baru. Namun, karena keterbatasan waktu, Felix tidak membahas banyak rencana sebelum memilih yang terbaik seperti biasa. Sebaliknya, ia cepat-cepat memilih yang pertama yang muncul dalam pikirannya. Ia menggunakan ekornya yang panjang untuk berguling sekali di sekitar tentakel, lalu ia buru-buru memerintahkan dalam benaknya agar bagian tubuhnya yang lain menyusut kembali. Tidak seperti proses pertumbuhannya yang memakan waktu setidaknya 1 detik, tubuh Felix kembali ke bentuk aslinya hanya dalam sepersekian detik. Saat itu juga, ia terlepas dari cengkeraman tentakel dengan mudah karena perbedaan ukuran. Akan tetapi, ia tidak terjatuh ke dalam air karena ekornya masih mencengkeram tentakel. Ukurannya yang sangat besar tidak terpengaruh sama sekali oleh penyusutan, sehingga memungkinkan Felix untuk bergelantungan pada tentakel tersebut. Itu benar, Felix mampu memutuskan bagian tubuh mana yang akan diperkecil atau diperbesar berdasarkan keinginannya. Satu-satunya batasannya adalah Felix tidak bisa mengecil melebihi bentuk aslinya dan tidak bisa tumbuh melebihi apa yang diizinkan oleh energinya. Asteris manipulasi ukuran ini merupakan kemampuan andalan J. Ermumander, yang membuatnya terkenal di era Primogenitor. Dia tidak disebut pembawa Ragnarok tanpa alasan. Itu karena ukuran kosmiknya yang memungkinkannya melahap planet, bintang, dan makhluk lainnya. Felix selalu berasumsi bahwa setiap Primogenitor mampu mencapai ukuran kosmik J. Ermumander tetapi hanya setelah membuka kemampuan ini dan bertanya tentangnya, dia mengetahui kebenarannya. Hanya beberapa Primogenitor yang mampu memanipulasi ukuran mereka sesuai keinginan mereka sendiri. Bagaimana dengan mayoritas? Beberapa dari mereka bahkan tidak dapat bergerak sementara beberapa lainnya dapat menyusut hingga mencapai tingkat mikroskopis. Felix yang membuka kemampuan ini telah diyakinkan oleh J. Ermumander bahwa jika ia berhasil menyediakan energi yang diperlukan, tubuh Felix berpotensi menjadi sebesar planet. Inilah alasannya mengapa dia menyimpannya daripada semi-morphing. Tentu saja, energi yang dibutuhkan untuk mencapai ukuran kosmik itu sangat besar bahkan bagi J. Ermumander. Felix diberitahu oleh J. Ermumander bahwa ia melahap planet-planet untuk mempertahankan ukurannya dengan menyerap energi unsur alami mereka. Jadi ketika Felix melihat pemandangan itu dalam ingatan J. Ermumander, itu karena ia sedang memulihkan energi untuk melanjutkan pengembaraannya di luar angkasa. Felix tidak berani membayangkan berapa banyak yang akan ia butuhkan saat itu karena bahkan sebagai raksasa setinggi 8 meter, ia tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 menit. Jelas tanpa energi murni asna. Akan tetapi, meski begitu, Felix paling banter hanya bisa bertahan dalam X4 state selama 3 menit. Untungnya, ia bisa mengecil dan tumbuh kembali sesuai keinginannya. Itulah yang dilakukannya setelah lolos dari cengkeraman Kraken. Ia tumbuh kembali ke keadaan X4 dan melemparkan dirinya ke arah tentakel lain yang melambai di langit. Pada saat Kraken menyadari mangsanya telah melarikan diri, Felix sudah berada di udara. Teriak, Kraken tidak menunggu Felix mencapai tentakelnya saat ia mencambuknya ke arahnya, ingin langsung membunuhnya. Suara mendesing. Felix menyipitkan matanya menatap tentakel yang mendekat dan berpikir, sama seperti kamu yang berlatih di sekolah. Di bawah sorotan puluhan juta pemirsa, Felix melakukan hal yang tak terduga dengan mengibaskan ekornya yang besar ke arah tentakel setelah melakukan postur yang indah. Apa yang dia lakukan? Dia sudah gila. Semua orang mengira dia gila karena berbuat demikian karena mustahil ekornya mampu menandingi kekuatan penuh tentakel itu. Teriak, sayangnya, hasil akhir tabrakan itu sungguh tidak dapat dipercaya karena ekor Felix berhasil meledakkan sebagian tentakel tanpa terluka dalam prosesnya. Apa-apaan ini? Dia benar-benar mengalahkan Kraken. Lisa yang tercengang,
berteriak dengan bibirnya yang dekat dengan mikrofon, membangunkan semua orang dari keterkejutan melihat pemandangan itu. Felix tidak memberi mereka sedetik pun untuk berkomentar atau bereaksi saat ia langsung menarik ekornya dan mengayunkannya ke tentakel panjang yang berdarah itu. Suara mendesing. Alih-alih menyerangnya lagi, Felix menggulung ekornya sekali dan mendorong dirinya dengan momentum yang lebih besar menuju tentakel lain di jalurnya. Jika saja Kraken tidak merasakan sakit luar biasa akibat tentakelnya yang hancur, ia pasti berhasil menarik tentakel lainnya sebelum Felix mencapainya. Sayangnya, ia terlalu cepat dengan momentum yang terbangun, sehingga memungkinkan Felix untuk menggulung ekornya di sekitar tentakel lagi sebelum mendorong dirinya lebih cepat lagi ke arah kepala Kraken kali ini. Namun, bahkan dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya itu, Kraken masih secara naluriah merasakan bahaya yang mendekat dan mengirim dua tentakel sekaligus untuk mempertahankan kepalanya. Tidak punya waktu untuk disia-siakan. Felix mengernyitkan alisnya di tengah penerbangan melihat tentakel yang menghalangi jalannya. Dia menyadari usahanya mungkin akan dihalangi tetapi dia tetap berharap dapat mengakhiri pertarungan ini dengan satu serangan ke titik lemah Kraken sebelum permainan berakhir. Dia tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa di jam itu. Tepat seperti yang dipikirkannya, hanya ada 30 detik tersisa di layar lebar sebelum semua orang diteleportasi kembali ke stadion. Saya hanya bisa menggunakan teknik ekor itu untuk mengakhiri ini secepat mungkin. Pada akhirnya, Felix membuat keputusan dalam sepersekian detik sebelum mencapai kedua tentakel itu. Sama seperti sebelumnya, dia tidak menyerang mereka. Akan tetapi, alih-alih menggulung ekornya satu kali, ia hanya menempelkan ujung ekornya yang besar dan menonjol ke salah satu dari mereka dan memutar tubuhnya puluhan kali dalam sepersekian detik karena momentum luar biasa yang ia bangun dalam perjalanannya. Sekarang, WUUSS. Sebelum Kraken, Lisa, dan para pemirsa menyadari apa yang baru saja terjadi, Felix sudah terbang ratusan meter di langit seperti anak panah. Gemuruh-gemuruh. Kalau saja petir tidak menyambar berkali-kali di awan mendung, tidak akan ada seorang pun yang berhasil menemukannya. Sayangnya, petir itu tidak menyambar terus-menerus, sehingga penonton hanya bisa melihat sekilas Felix yang terbang semakin tinggi hingga akhirnya mencapai kecepatan puncaknya. Gemuruh. Suara gemuruh guntur menggema di telinga Felix, membuatnya merasa seperti berada di tengah awan yang suram. Namun, itu hanyalah kesalahpahaman karena dia berada hampir 1 kilometer di udara. Felix menunduk dan mengamati kulit kepala Kraken yang berwarna merah tua, membuatnya tampak seolah-olah hanya berjarak ratusan meter darinya. Saat gambar itu terekam dalam pikirannya, gravitasi mulai menjalankan tugasnya dengan membawanya turun ke tempat seharusnya. Semoga berhasil, Felix. Asna menyemangatinya sambil mengepalkan tangan ke udara, merasa gembira setelah melihat apa yang ada dalam pikirannya. Sementara itu, para J.R. Mumander hanya tersenyum lembut dan terus menyaksikan Felix menggabungkan manipulasi ukurannya yang terkenal dengan mutasi ekor Sphinx. Menyusut. Felix telah menyusut kembali ke ukuran normalnya saat menukik cepat ke arah Kraken. Karena badai dan pakaiannya yang hitam pekat, Kraken tidak berhasil melihatnya meskipun ia mengamati langit dengan mata hitamnya yang kecil. Akan tetapi, para penonton sudah terselamatkan dari masalah itu karena Lisa dengan sigap mencerahkan suasana di layar lebar, membuat Felix tampak jelas bagaikan siang hari. Mereka semua menyaksikan dengan napas tertahan dan mata terbelalak, tidak berani berkedip, takut kehilangan sesuatu. 600 meter, 500 meter, 400 meter. Saat Felix mencapai ketinggian ini, Kraken akhirnya menyadari benda hitam kecil menukik ke arahnya. Namun, Kraken tidak meremehkannya karena instingnya memperingatkannya bahwa bahaya yang mengancam jiwa sedang mendekatinya. Karena itu, wuih, dia menarik semua tentakelnya sekaligus dan meletakkannya di atas kepalanya dalam bentuk tanda X. Itu belum semuanya, karena air tiba-tiba naik dari bawah Kraken dan mengisi celah-celah yang ditinggalkan oleh tentakel. Kraken telah berhenti meremehkan para pemain dan memutuskan untuk menggunakan kemampuan airnya. Lisa berteriak dengan ekspresi terkejut, pemilik rumah sudah tamat. Dia tidak berkata demikian tanpa alasan karena dia tahu bahwa penghalang air Kraken dikombinasikan dengan 8 tentakelnya yang bertumpuk adalah metode pertahanan terkuat yang dimiliki Kraken 8 tentakel besar. Itu membawa mimpi buruk bagi semua pemburu tingkat tinggi yang berusaha mengalahkannya di kehidupan nyata. Meskipun Kraken ini telah sangat dilemahkan, metode pertahanan ini cukup kuat untuk menahan semua serangan elemen pemain yang bersatu. Jangan sebut Felix,
yang hanya seorang Bloodliner tahap 1. Setiap VIP atau pemirsa normal yang berpengetahuan juga berasumsi sama. Sementara yang lain memiliki pandangan pesimis, Felix hanya menjentikkan jarinya setelah mencapai 200 meter di atas Kraken. Bersamaan dengan itu, tubuhnya mulai tumbuh semakin besar hingga ia kembali ke kondisi X4. Akan tetapi, dia belum selesai karena dia menjentikkan jarinya lagi dan ekornya mulai membesar, bahkan lebih besar dari tubuh raksasanya. Terutama ujung ekornya yang menonjol dan menyerupai meteor putih yang mengejar Felix. Saat Kraken melihat pemandangan ini, indera perasanya berteriak padanya untuk menyerah pada pertahanannya dan melarikan diri ke kedalaman bawah air. Karena binatang selalu mendengarkan naluri mereka tidak seperti manusia, Kraken benar-benar mulai menenggelamkan kepalanya yang besar sambil tetap mempertahankan posisi bertahan. Agak terlambat, sobat. Felix menyeringai tipis melihatnya sambil mengambil posisi tubuh yang sempurna untuk melancarkan teknik tingkat lanjut yang dipelajarinya di sekolah Silverhammer. Serangan meteor jatuh. Benar-benar sesuai dengan namanya karena saat Felix mencapai jarak 100 meter, ia mulai terjungkal ke depan berulang-ulang sampai ia tampak seperti roda yang berputar. Wus wus wus. Namun tak seorang pun memusatkan perhatian padanya, kecuali pada ujung ekornya yang besar, putih, dan besar, yang terus berputar mengejarnya tanpa henti dan membelah angin itu sendiri. Sebelum seorang pun dapat berkomentar, ujung ekor yang menggembung itu akhirnya mencapai 8 tentakel yang bertumpuk dan menghantamnya tepat di bagian tengah. Lalu, BOOM. Tentakel itu sama sekali tidak mempunyai daya melawan kekuatan raksasa yang dibawa oleh ujung ekornya yang besar. Itu didorong oleh penyelaman tanpa henti sejauh 1 kilometer, gerakan berputar Felix, dan terakhir kekuatan barbarnya yang murni dan tak tersaring dari kemampuannya. Semua ini digabungkan mengakibatkan tentakel meledak menjadi potongan-potongan daging besar maupun kecil, terlontar ke segala arah disertai pancuran darah. Belum, ujung ekor besar yang berdarah itu masih melanjutkan perjalanannya menuju kulit kepala Kraken tanpa hambatan. 8 tentakel itu hampir tidak memperlambat kecepatannya atau menghilangkan sebagian besar momentumnya. Aku perlu mandi lama-lama setelah ini. Felix mendesah dan memejamkan matanya saat dia merasakan ujung ekor besar itu telah terhubung dengan sukses dengan kulit kepala Kraken. Kemudian, terjadi keheningan sesaat di area itu sebelum kepala itu pecah terbuka lebar, yang memungkinkan Felix dan ekornya terus menghancurkan setiap organ yang mereka sentuh. Darah dan potongan-potongan organ yang pecah terlontar keluar dari kepala yang pecah, mewarnai langit menjadi merah selama sepersekian detik sebelum hujan turun lagi. Air tersembur. Kraken tidak berhasil mengeluarkan teriakan sedikit pun karena perjalanan kehancuran Felix tidak berhenti sampai ia muncul dari sisi lain tubuhnya. Saat Felix merasakan dinginnya air, ia tersenyum senang dan merelaksasikan tubuhnya yang dicat merah sambil bernapas dari insangnya. Dia bahkan tidak repot-repot melirik ke atas ke arah tubuh Kraken yang sedang dalam proses dekonstruksi menjadi partikel-partikel cahaya sejak dia menerima pemberitahuan saat dia meninggal. Selamat atas keberhasilanmu membunuh Kraken. Kamu telah diberi gelar pembunuh Kraken dan memperoleh 5.000 GP. Notifikasi itu tak hanya terngiang di pikiran Felix namun juga terdengar di langit di atas posisinya, membuat semua pemain bisa mendengar dan melihatnya meski dari jarak puluhan kilometer. Awan suram yang mulai surut membuat hal itu menjadi mungkin. Saat Kraken terbunuh, tidak ada gunanya badai itu bertahan lagi. Apakah aku salah tangkap atau aku baru saja mendengar bahwa Tuan Tanah telah membunuh Kraken? Bingung dan agak tertegun, Golden Elixir bertukar pandang dengan para pemain yang bersembunyi bersamanya di dalam cangkangnya. Melihat ekspresi mereka yang tercengang dan terkejut, dia merasakan jantungnya berdebar kencang memikirkan mereka juga mendengarnya. Aku juga mendengarnya. Sama, apakah ini lelucon Lisa untuk menyeret kita keluar dari cangkang? Bahkan pemain yang mengatakannya sendiri tidak percaya. Namun, di matanya, itu lebih bisa dipercaya daripada Felix membunuh Kraken sendirian. Percakapan semacam ini terjadi di dalam cangkang setiap kura-kura yang selamat. Mereka semua percaya bahwa Kraken telah menyerah setelah tidak mampu menghancurkan cangkangnya dan mengamuk sendiri. Mereka bahkan bercanda tentang hal itu dalam 2 menit terakhir setelah mengetahui bahwa mereka akan selamat dalam permainan. Baru sekarang mereka mengerti bahwa sementara mereka meringkuk ketakutan, Felix melakukannya sendirian melawan Kraken. Namun, bahkan setelah mendengar pemberitahuan itu dan mengetahui bahwa dia benar-benar melakukannya, mereka tidak berani mempercayainya. Mengapa mereka harus melakukan itu? Di mata mereka,
Bahkan seluruh aliansi mereka tidak berguna melawan Kraken, jadi bagaimana mungkin seorang Bloodliner tahap pertama bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka capai. Menerima hal itu sama saja dengan menerima bahwa mereka lebih buruk sebagai sebuah kelompok daripada sebagai seorang pemain. Harga diri mereka menolak untuk mengakui hal itu dengan cara apapun. Pasti ada semacam celah yang dia gunakan. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Kita cari sendiri saja. Tepat saat para pemain mencoba melompat keluar dari cangkang, tubuh mereka mulai pecah menjadi partikel cahaya, yang menandai berakhirnya permainan. Apapun, ini bahkan lebih baik. Golden Elixir bergumam sekali lagi sebelum tubuhnya hancur total, jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan mempercayainya apapun yang terjadi. Keinginannya terpenuhi lebih cepat dari yang ia duga karena begitu ia membuka mata lagi, ia disambut oleh nyanyian harmonis yang memekakkan telinganya dan para pemain lainnya. Sang pembunuh Kraken, sang pembunuh Kraken, sang pembunuh Kraken, terperangah dan tak bisa berkata apa-apa, para pemain semua menatap dengan mata melotot ke arah penggemar dan pendukung setia mereka, meneriakkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini merupakan tamparan besar bagi harga diri mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun setelah melihat Felix berdiri sendirian di tengah stadion dengan pakaiannya berlumuran darah dan kotor, mereka tahu bahwa ketakutan terburuk mereka telah terwujud di hadapan mereka. Mereka yang masih dalam penyangkalan seperti Golden Elixir hanya mengangkat kepala dan menatap momen puncak Felix yang memberikan serangan terakhir terhadap Kraken. Begitu pandangan mereka tertuju pada layar, layar itu menolak untuk meninggalkannya. Tak seorang pun peduli pada mereka di momen penting ini. Bahkan para penggemar mereka pun terlalu marah dengan pertarungan terakhir hingga tak mau repot-repot menghibur idola mereka seperti yang selalu mereka lakukan setelah kalah dalam pertandingan. Hai semuanya, Lisa merentangkan kedua tangannya yang mungil sambil berteriak dengan suara penuh semangat, ketika aku mengajukan tantangan yang mustahil ini kepada aliansi, yang kuharapkan hanyalah kegagalan. Namun, dia mengulurkan tangannya ke arah Felix, yang tanpa malu-malu memanfaatkan kebingungan para pemain untuk membeli 3 artefak, dan melanjutkan, pemilik rumah telah membuktikan kepadaku bahwa tidak ada yang mustahil. Seorang Bloodliner tahap pertama puncak telah berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya selama bertahun-tahun aku hidup. Para penonton dan khususnya penggemar Felix semua mulai riuh rendah, menyetujui apa yang baru saja dikatakannya. Mereka semua adalah penonton veteran yang telah menonton ratusan pertandingan. Mereka menonton begitu banyak format, permainan, pemain, adegan, sandiwara, drama, bahkan pertarungan dan momen epik yang berbeda. Namun, tidak ada yang mendekati apa yang dapat mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Seorang manusia seperti mereka, mengalahkan raksasa yang ukurannya ratusan kali lipat dari mereka. Puncak dari semuanya adalah kenyataan bahwa Kraken masih tidak dapat dibunuh di planet Chaosiania hingga hari ini meskipun ratusan kelompok dan regu pemburu telah mencoba melakukannya. Meskipun perbedaan antara Kraken asli dan yang ini tidak terduga, mereka tetap emosional dengan keberhasilan Felix membunuhnya. Jika saja saya belum menyerahkan gelar MVP saya pasti akan menyerahkannya kepada tuan-tuan tanah tanpa ragu sedikit pun atas penampilan fenomenal ini. Lisa mendesah putus asa setelah mengatakan itu. Dia tidak berpura-pura atau apapun karena dia sungguh-sungguh dengan setiap kata yang dia katakan. Di matanya, sungguh sia-sia bagi Felix untuk tidak menerima gelar MVP dan surat nominasi untuk masuk ke SG Hall of Fame cabang Human. Permainannya dari awal hingga akhir benar-benar fenomenal. Dia tahu bahwa saat pertandingan itu ditayangkan di media dan semua orang menonton cuplikannya di platform Fair Videos, kekacauan akan segera terjadi. Dalam pikirannya, adegan terjun terakhir di mana Felix membunuh Kraken akan menjadi bagian dari 10 sorotan teratas dalam peringkat emas sepanjang tahun. Semua orang yang masuk dalam daftar itu pastilah pemain Hall of Fame atau setidaknya dinominasikan untuk menjadi salah satunya. Sayangnya, gelar MVP hanya bisa diberikan satu kali untuk setiap MC. Itulah sebabnya gelar ini disebut sebagai Most Valuable Player Title. Itu hanya berarti bahwa MC yang memberikannya benar-benar menghargai pemain tersebut dan mendapati bahwa dia adalah pemain paling berharga sepanjang kariernya. Karena gelar ini merupakan hal yang besar, gelar ini selalu disertai dengan surat rekomendasi atau nominasi untuk masuk SG Hall of Fame dan diabadikan selamanya. Tentu saja, nama-nama MC akan ditulis tepat di bawah pemain di Hall of Fame, membuat mereka abadi juga.
Pemimpin EMA dan penggemar Felix lainnya sudah mulai mencemooh setelah diingatkan tentang gelar MVP. Mereka tidak tahu siapa yang mereka dukung, tetapi mereka hanya ingin melampiaskan kekesalan mereka atas berita itu. Terutama, ketika mereka melihat Felix telah memberikan yang terbaik di setiap pertandingan yang diikutinya. Meski dia tidak melakukan banyak drama luar biasa di Ditrace, dia unggul di 2 drama terakhir dan di setiap drama tersebut, dia dirampok habis-habisan. Zhou tidak ingin memberinya gelar MVP karena dendamnya dan Meliodas telah memberikannya kepada pemain lain. Sekarang, dia akan dirampok lagi karena alasan yang sama. Para penggemar tidak bisa menerima hal itu. Sementara itu, Felix tidak terlalu terganggu dengan tidak diterimanya gelar tersebut. Dia mungkin sangat kesal dengan kesialannya tetapi dia tidak menunjukkan semua itu kepada yang lain dan terus saja tanpa malu-malu merampok kumpulan hadiah dari barang-barang terbaik sementara para pemain lengah. Namun, jarinya segera membeku di tempatnya setelah mendengar Lisa berteriak, "Saya tidak menyesal memberikan gelar MVP saya sebelumnya kepada Nyonya Frostbite, tetapi saya tahu bahwa saya akan sangat menyesal jika Tuan Tanah tidak menerima perlakuan dan penghargaan yang pantas dalam permainan ini." Karena itu, semua orang menahan napas antara mengantisipasi atau tidak percaya, mengetahui apa yang hendak dilakukannya tetapi tidak punya nyali untuk mendengarkannya mengatakannya. Sayang, Lisa menerimanya dan berkata dengan gembira, "Saya akan menominasikan Landlord ke Komite Penghargaan SG untuk bersaing dengan nominasi lainnya untuk pemain elo rendah terbaik tahun ini di Galaksi Bima Sakti." Hahaha. Keributan terjadi saat Lisa menyelesaikan karyanya karena para penonton dan pemain sama-sama merasa gelisah. Bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya ketika mereka tahu bahwa Lisa baru saja menggunakan satu-satunya nominasi seumur hidupnya untuk memberikan Felix kehormatan yang bahkan melebihi Hall of Fame. Meski itu hanya sekadar nominasi dan bukan pemberian penghargaan, mereka tahu bahwa mendapatkannya dari tangan kikir para MC saja sudah merupakan sebuah prestasi tersendiri. Setiap MC memegang peluang nominasi ini sehingga saat mereka dipromosikan ke Mid Elo atau untungnya ke Elo tinggi, mereka masih akan punya sesuatu untuk ditawarkan kepada para pesaing besar. Lisa baru saja melakukan yang sebaliknya tanpa peduli pada dunia. Tepuk-tepuk. Setelah para penonton kembali sadar, mereka memberikan Felix standing ovation yang memang pantas diterimanya, sama seperti nominasinya. Sementara beberapa pemain masih merasa seperti berada dalam mimpi dan semua omong kosong ini tidak masuk akal, pemain lain sudah menerima kenyataan dan mulai bertepuk tangan dengan hormat untuk Felix. "Bagus sekali, Tuan Tanah." Nona Mikasa membungkuk sedikit ke arah Felix dan berkata, "Dan terima kasih atas bantuan tepat waktu Anda. Saya tidak akan hidup jika bukan karena campur tangan Anda." Mendengar hal itu, Felix pun tersadar dari lamunan singkatnya karena ia tidak menyangka akan dicalonkan untuk apapun mengingat hubungannya yang tidak bersahabat dengan para MC. Lagi pula, dia bahkan tidak ingin mewawancarai mereka. Apa gunanya repot-repot membantunya? Dia benar-benar penyihir gila yang tidak peduli dengan apapun. Felix terkekeh dalam hatinya dan kembali fokus pada Nona Misaka yang masih membungkuk sedikit sebagai tanda penghargaan. "Jangan sebut-sebut." Felix melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berbalik ke arah penggemarnya. Dia menunjukkan senyum tipis kepada mereka dan berkata, "Terima kasih atas dukungan kalian yang berkelanjutan." Sebelum penggemarnya sempat menanggapi, Felix mulai melambaikan tangannya ke arah mereka sambil terpecah menjadi partikel cahaya. Dinominasikan atau tidak, dia tidak berencana untuk tinggal lebih lama karena dia perlu bergabung dengan PPFT Gathering dan mulai menjual item kumpulan hadiahnya secepat mungkin. Semakin banyak waktu yang terbuang, semakin sedikit saham yang akan dimilikinya saat ia memamerkan kumpulan hadiahnya. "Tunggu dulu." Malu melihat kepergian Felix, Lisa berteriak keras sambil melompat turun dari podium komentarnya, tanpa menggunakan cara yang aneh-aneh. Gedebuk. Celakanya, saat ia mendarat, Felix sudah melayang di udara, meninggalkan stadion yang panas, pemain yang tidak rela, pemain yang menghargai, dan akhirnya sebuah momen penting yang akan terukir dalam ingatan mereka yang melihatnya dan mereka yang akan melihatnya. LAANDLOORD. Dasar bajingan INTROVEN. Pada akhirnya, Lisa hanya bisa menangis sekeras-kerasnya, merasa seperti dia baru saja dicurangi sehingga tidak dinominasikan lagi. 5 menit kemudian, di ibu kota Androxa, Felix sudah berada di dalam mobilnya, melaju menuju Teleportation Company. Ia bahkan tidak melihat penghasilannya karena ia ingin melakukannya saat ia mengamankan tempat di pasar PPFT.
Ia tahu bahwa ia mungkin akan mengantri cukup lama jika ia terlambat. Felix mengorbankan jadwal mandi dan tidur siangnya untuk menghindari hal itu. Dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan ketika dia tidak ikut bermain di dalam kamarnya di Ivy League City. Jika dia melakukannya, dia akan langsung mencapai pasar dalam sekejap. Celakanya, ia benar-benar lupa mengenai hal itu sejak ia diburu Asna untuk bermain kartu sebelum permainan dimulai. Saat Felix ngebut seperti orang gila di jalan, Putri Burung dan ayahnya berbincang-bincang tentangnya di ruang VIP. "Apa yang kau temukan, ayah?" tanya Putri Burung lembut sambil mengintip dari balik kepala ayahnya ke arah hologram yang muncul dan menghilang dalam sekejap. "Diam," kepala suku menyuruhnya diam dan melanjutkan penelitiannya. Saat ini, yang dicarinya bukanlah Felix, melainkan perpustakaan garis keturunan yang telah dikumpulkannya selama berabad-abad. Dia sangat bangga akan hal itu karena hanya beberapa garis keturunan yang belum terdaftar di dalamnya. Hal itu membuatnya dikenal sebagai Bloodline Collector di dalam lingkarannya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia mencari, dia tidak dapat menemukan satupun garis keturunan yang memiliki kemampuan manipulasi ukuran Felix. Dia bahkan pergi dan mencari melalui garis keturunan legendaris tingkat 7 dan satu-satunya yang dia temukan hanyalah kemampuan pembesaran yang memungkinkan pengguna untuk tumbuh dalam ukuran saja. Setelah 1 menit mencari, sang kepala suku akhirnya mengangkat tangannya tanda menyerah dan tidak rela. Disebut sebagai pengumpul garis keturunan tetapi tidak menemukan satupun kemampuan yang pernah digunakan anak itu. Orang-orang tua itu pasti akan senang sekali mengejekku. Kepala suku bergumam pada dirinya sendiri dengan jengkel sambil melambaikan tangannya ke arah hologram. "Dering-dering, bicaralah tentang iblis." Sang kepala suku tersenyum pahit setelah melihat bahwa dirinya diundang ke sebuah panggilan kelompok. Saat Putri Burung mendengar suara dering itu, dia berhenti bergerak dan bernapas, bertindak sebagai pohon statis. "Alicia, pergilah bermain di tempat lain." Sang kepala suku mengusir Putri Burung dengan tangannya, tetapi dia tidak menanggapi. Setelah berbalik dan melihat perilakunya, alisnya berkedut karena jengkel. "Kamu mau mendengarkan sebegitunya?" "Sayang," Putri Burung masih belum bereaksi dan tetap saja berdiam diri. "Baiklah," sang kepala mendesak untuk menerima sambil mengancam, "lebih baik kau tetap seperti itu tanpa ikut campur." Mata Putri Burung berbinar gembira sambil fokus pada 4 hologram yang muncul di hadapan sang ketua. Setiap hologram menampilkan wajah seseorang dari dekat. Ada 3 pria dan 1 wanita. Semuanya tampak menawan dan tampak seperti orang yang tidak berasal dari dunia ini, tidak seperti kepala suku yang tampak alami. "Burung tua, kami baru saja mendiskusikan kemampuan dan garis keturunan abnormal anak itu." Pria di tengah menghela napas dan berkata, "Kami tidak dapat menemukan apapun dari data kami. Kami harap Anda dapat berbagi hasil temuan Anda dari koleksi Anda, pinta yang lain." Bibir kepala suku berkedut mendengar permintaan itu tetapi dia tetap berterus terang dan mengatakan kepada mereka bahwa dia juga tidak menemukan apapun. Seperti yang diduga sang ketua, ia pun tak luput dari cercaan dan ejekan dari ketiga orang itu setelah menanggapi hal tersebut. Namun, wanita itu tidak membiarkan lelucon itu berlanjut lama dan berkata dengan dingin, "Jangan buang-buang waktuku." Dia menyipitkan matanya dan memberitahu mereka dengan sungguh-sungguh, "Buatlah keputusan cepat tentang cara menangani situasi ini. Keluarga kerajaan akan segera menerima beritanya. Ditambah lagi, kekaisaran dan kerajaan lain juga akan mengirim orang-orang mereka untuk mencari tuan tanah." Suasana menjadi tegang setelah mendengar hal itu. Kepala suku dan ketiga orang itu tahu bahwa saat ini, semua orang tertarik untuk mencari tahu sumber ketidaknormalan Felix. Namun, mereka hanya khawatir tentang keluarga kerajaan Mariana yang akan bergerak. Bagaimana dengan ratusan kerajaan di wilayah Mariana? Mereka tidak dianggap sebagai kerajaan yang sah di mata mereka atau cukup layak untuk disejajarkan dengan mereka. Bahkan jika secara kebetulan salah satu dari mereka berhasil menemukan Felix, mereka akan menyerahkannya kepada mereka atau keluarga kerajaan jika mereka masih ingin kerajaan mereka meneruskan operasinya. Pikiran mereka tidak didasarkan pada kesombongan atau keangkuhan, tetapi semata-mata karena kekuatan mutlak kerajaan mereka atas kerajaan lain. Ketika kerajaan mereka digabungkan, bahkan keluarga kerajaan Mariana perlu menunjukkan rasa hormat yang pantas. Oleh karena itu, mereka hanya khawatir keluarga kerajaan akan sampai ke Felix terlebih dahulu atau sumber di belakangnya.
Bahkan kekaisaran dan kekuatan lain di luar wilayah Kekaisaran Mariana tidak terlalu menjadi ancaman karena jaringan mereka tidak akan pernah sebaik mereka di wilayah mereka. Jadi sepertinya setiap kekuatan sedang mengincar Felix, padahal sebenarnya hanya 3 negara adidaya tersebut dan keluarga kerajaan. Kalau begitu, mari kita percepat rencana kita. Sang kepala bertanya, apa yang sudah kita ketahui tentangnya sejauh ini? Kami tahu anak itu pasti berada di suatu tempat di wilayah Mariana karena 3 pertandingan pertamanya dimainkan di wilayah ini. Kami juga tahu bahwa dia jarang berinteraksi dengan siapapun sebagai tuan tanah dan dia menjaga jarak dari siapapun. Kami tahu dia telah bergabung dengan sekolah Silver Hammer 3 bulan sebelumnya dan sekolah Blade Splitters bulan lalu. Kita, tunggu sebentar, pria di tengah, yang sedang membaca daftar itu, berhenti sejenak selama beberapa detik dan melanjutkan, bawahanku baru saja membawa informasi baru. Sepertinya tuan tanah berbagi apartemen di kota Ivy League dengan 3 pemain. 2 pria dan 1 wanita. Oh, itu cukup bagus. Sang kepala bertanya, bisakah kita membelinya? Bisa saja karena tidak ada orang yang akan menolak uang gratis, tapi... Lelaki itu menggelengkan kepalanya. Laporan mengatakan bahwa dia hampir tidak pernah berada di apartemen itu dan saat dia berada di sana, dia hanya menyapa mereka dan mengunci diri di kamarnya. Begitu, sang kepala suku mengusap dagunya dan berkata, beli saja mereka dan tambahkan lebih banyak koin jika mereka bersedia mencoba berteman dengannya. Siapa tahu, dia mungkin akan membocorkan informasi tentang kepribadian aslinya suatu saat nanti. Begitu pula pikiranku. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Setelah itu, lelaki itu melanjutkan laporannya yang sama sekali tidak berguna karena informasi itu tidak ada hubungannya dengan kepribadian Felix yang sebenarnya. Batuk, putri burung yang mendengarkan pembicaraan mereka tanpa bernapas keras, tidak dapat menahan diri untuk tidak batuk pelan dan menyela lelaki itu dari laporannya. Dia tidak dapat mengatasinya lagi karena informasinya bahkan lebih buruk daripada apa yang dia kumpulkan dalam 6 bulan terakhir. Boleh aku mengatakan sesuatu? Tanyanya lembut sambil membenahi pakaiannya. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk tetap diam? Sang ketua langsung menegurnya, sekarang diamlah atau aku akan menendangmu keluar dari ruangan. Sudahlah, Tuan Maganda, jangan terlalu tegang. Wanita itu berkata dengan lembut, silakan saja, burung kecil, katakan apa yang ingin kau katakan. Terima kasih, Bibi. Putri burung tersenyum puas pada ayahnya yang kesal dan berkata, saya telah menggunakan uang pribadi dan bawahan saya untuk mencoba mencari tuan tanah dalam 6 bulan terakhir. Semua orang menjadi tertarik setelah mendengarnya. Mereka memahami bahwa setiap informasi yang mereka miliki saat ini diperoleh dengan usaha dan sumber daya yang minimal. Mereka tidak berkomitmen memburu Felix sejak awal karena mereka tahu itu tidak akan mudah sedikitpun. Sulit dalam artian, ratusan juta bahkan miliaran diperlukan untuk mendapatkan sedikit informasi berguna yang dapat mengarah pada lokasinya. Misalnya, mencari tahu siapa yang bertanggung jawab mengantarkan barang kepada Felix dan menyuapnya agar memberikan informasi tidak langsung tanpa melanggar kontrak pengiriman. Itu bisa dilakukan dengan mudah. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan mengikuti jejak pengantar barang selama perjalanannya. Metode lain adalah dengan meminta pengantar barang mengambil gambar planet bumi, kota, desa, .dll, dan mengunggahnya di media sosialnya. Ada banyak cara cerdik lainnya untuk menyiasati kontrak standar yang ditandatangani sebelum setiap pengiriman. Namun, sejumlah besar uang harus dibayarkan dan Felix belum masuk dalam radar para senior itu karena satu-satunya kelainan yang dimilikinya adalah banyaknya bujukan. Mereka ingin melihat terlebih dahulu apakah ia beruntung pada satu garis keturunan yang mampu melakukan hal itu, atau ia punya metode untuk meningkatkan bujukan pada semua garis keturunan lainnya sebelum mereka mengambil keputusan. Namun, Felix melanjutkan dan menunjukkan mereka garis keturunan abnormal lain dari elemen lain. Baru sekarang mereka benar-benar berkomitmen pada pengejaran itu dan mereka berencana menggunakan sumber daya apapun yang mereka punya untuk menangkapnya. Ini berarti Putri Bird sebenarnya satu-satunya yang berkomitmen untuk menemukan Felix sejak mereka berpisah setelah Shuffle Mase. Dia unggul 6 bulan dibandingkan negara adik kuasa lainnya. Kata-kata pertama yang terucap dari bibirnya sudah menunjukkan bahwa dia tidak main-main. Saya sudah menemukan 5 tersangka utama setelah mengeliminasi kandidat 911. Dia menyilangkan lengannya di atas dada dan berkata sambil tersenyum puas, aku yakin tuan tanah itu 70% salah satu dari 5 garis keturunan itu.
Para senior terdiam sejenak sebelum mulai menghujani Princess Bird dengan pujian atas karyanya yang mengagumkan. Mereka tidak menyangka bahwa putri bungsu kepala Maganda yang dikenal suka bermain-main dan tidak berguna ternyata bisa memberikan mereka informasi yang sangat berharga. Sudah ada 5 tersangka utama. Astaga, mereka tahu bahwa agar orang lain bisa mendapatkan kelima itu, mereka butuh setidaknya 8 bulan dan hampir 3 miliar SC untuk menjangkau mereka dari sejumlah besar garis keturunan yang ada di Kekaisaran. Lagi pula, mereka harus menyingkirkan setiap tersangka dengan membayar suap. Berapa lama dan berapa banyak biaya yang harus mereka keluarkan? Haha, burung kecil memang pelacak yang berbakat. Tentu saja, putri burung menyombongkan diri dengan dagunya menunjuk ke langit. Aku telah melacak semua pemain bajingan yang mengolok-olok tinggi badanku dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada yang lolos dari genggamanku dan Tuan Tanah juga tidak akan lolos. Tapi dia tidak pernah menyebutmu pendek. Sang ketua ingin mengatakannya keras-keras, tetapi melihat putrinya menikmati pujian dari sekutu-sekutunya, dia tidak ingin merusak momen itu. Setelah cukup berjemur, putri burung menjentikkan jarinya dan 5 hologram pun muncul di hadapan para senior. Setiap hologram memiliki nama lengkap, IDUVR, dan detail di bawahnya. 2 di antaranya bahkan memiliki foto tersangka. Putri Bird mengarahkan jarinya ke hologram terakhir di sisi kanan dan memberitahu, keturunan ini bernama Aladin Mus, dia saat ini tinggal di sebuah planet yang 90% pasir dan 10% air. Dia adalah tersangka kelima saya karena dia menggunakan ular brown copperhead yang legendaris sebagai garis keturunannya dan hanya menggunakan 3 bujukan yang mirip dengan Landlord. Dia menekan rinciannya dan mereka membacanya sendiri. Jadi, asam, kelumpuhan, dan rangsangan kantuk. Itu koneksi yang bagus. Komentar wanita itu. Ya, tapi itu tidak cukup untuk menempatkannya sebagai tersangka pertamaku karena dia hanya memperlihatkan bom racun, aura racun, dan terakhir penglihatan inframerah. Kemampuan lainnya, dia tidak pernah memperlihatkannya sebelumnya. Namun, dia menyeringai dan menunjuk ke lingkungan planet, tapi sekarang setelah kita melihat bahwa Landlord adalah seorang elementalis ganda dengan elemen pasir, kemungkinan besar itu adalah dia. Para senior melirik planet emas itu dan kemudian ke wajah Aladin. Burung tua, kami akan menyerahkan yang ini kepadamu. Kepala Maganda mengangguk setuju dan mereka semua kembali fokus pada putri burung yang menunjuk tersangka berikutnya. Seperti yang pertama, ia dicurigai karena telah memperlihatkan berbagai bujukan dan kemampuan yang erat kaitannya dengan Felix. Namun, bentuk tubuhnya benar-benar berbeda dari Felix karena tingginya setidaknya 2 meter. Karena tidak mungkin mengubah tinggi badan di SG, ia dimasukkan ke dalam daftar tersangka keempat. Dia tidak dihapus dari daftar karena ramuan yang dapat mengubah bentuk pengguna. Ini berarti pria ini mungkin telah minum 1 botol sebelum ikut serta dalam permainan sehingga makin sulit untuk mencurigainya. Felix bisa saja melakukan hal yang sama, tetapi efek samping ramuan itu terlalu berat untuk ditanggung. Dalam kasus terburuk, efeknya bisa bertahan selamanya. Karena dibuat dengan ramuan, tulangnya tidak akan sekeras dulu. Felix tidak menginginkan omong kosong itu. Tetapi para senior dan putri masih mempertimbangkannya. Setelah beberapa saat, putri burung telah menyelesaikan presentasinya tentang masing-masing tersangka. Tidak mengherankan, tidak satupun dari mereka adalah Felix. Wah, Felix mungkin tidak masuk dalam daftar kandidat karena apapun yang ia tunjukkan dalam kehidupan nyata tidak disiarkan di UVR. Bagaimana Putri Bird bisa menemukannya ketika bahkan planet bumi belum dikenal dalam UVR? Jika tim Earthling memainkan permainan mereka lebih awal, mereka mungkin akan meninggalkan jejak kecil di mesin pencari Alexander's Kingdom. Namun saat ini, hanya organisasi Gamma dan beberapa orang non-pribumi yang mengetahui keberadaan mereka. Bahkan jika seseorang memfilmkan Felix menggunakan kemampuannya dan mengunggahnya di UVR, video tersebut hampir tidak terlihat karena banyaknya data tak terbatas yang dibagikan dalam UVR setiap detiknya. Jika ini adalah sebuah kemungkinan besar, Putri Burung berhasil menemukan video yang diunggah dan menontonnya, dia hanya akan menempatkannya dalam daftar kandidat dan menyingkirkannya nanti. Itu karena, Felix hanya memperlihatkan bom racun, kekuatan super, bujukan melumpuhkan yang ada hubungannya dengan Tuan Tanah. Ini bahkan lebih buruk daripada tersangka utama kelima. Belum lagi, penggunaan induksi hipotensi oleh Felix yang tidak pernah ia tunjukkan sebagai Tuan Tanah atau pilar racun, penyerapan racun, dan yang terakhir semimorph.
Dia adalah orang yang sangat berbeda dibandingkan dengan Landlord dan bahkan orang yang terbelakang pun dapat melihatnya kecuali mereka langsung berasumsi bahwa Felix punya lebih dari 6 kemampuan. Tentu saja, semua ini hanya sekadar hipotesis karena Putri Bird bahkan belum menyadari Felix atau planet bumi. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada kelima tersangka tak bersalah yang akan mengalami neraka karena Felix tanpa sepengetahuan mereka. Aku masih belum mengirim siapapun untuk mengambilnya karena ayahku menolak untuk menerima hasil penelitianku sebelumnya. Putri Bird mendengus dengan ekspresi tidak senang tetapi tetap melanjutkan, 3 dari tersangka itu tinggal di planet-planet maju yang berada di bawah kekuasaan keluarga kerajaan dan 2 lainnya berada di bawah kerajaan atau masih mempertahankan kemerdekaan mereka dengan Esgalians. Baguslah kau tidak bertindak. Wanita itu menghela napas lega. Kau mungkin bisa saja memberitahu mereka dan tetap tidak akan menangkap mereka. Aku tahu. Putri burung melotot ke arah ayahnya yang tersipu malu. Jika kau mendengarkanku, kita akan bergerak lebih awal. Ahem, kurasa adik-adikmu memanggilmu. Tidak ingin dimarahi oleh putrinya sendiri di depan sekutu-sekutunya, sang ketua dengan cepat menjentikkan jarinya dan memindahkan putri burung keluar ruangan. Kamu, aku akan cerita ke ibu tentang ini. Suara marah putri burung bergema untuk terakhir kalinya sebelum dia benar-benar menghilang dari ruangan. Ahem, sampai mana kita tadi? Tak peduli dengan tatapan sinis yang diterimanya, sang ketua hanya bertanya sambil menggaruk dagunya yang tak berjanggut. Untungnya, mereka sedang membicarakan masalah serius. Oleh karena itu, para senior melanjutkan diskusi mereka di tempat yang sama. Itu membagi 5 tersangka utama sehingga masing-masing satu di antaranya harus diurus. Kita perlu operasi yang rahasia dan juga ramah. Kepala polisi berkata, kita ingin sumber di balik pemuda itu dan bukan dia sendiri. Jadi, kita tidak bisa mempersulitnya agar kita tidak membuat marah orang atau latar belakangnya yang bertanggung jawab atas ketidaknormalannya. Sepakat, pendekatan lunak di awal akan bermanfaat. Periksa dulu apakah dia punya mutasi ekor itu. Wanita itu mengingatkan mereka, lagi pula, informasi tentang si burung kecil sudah cukup ketinggalan zaman. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Semua orang menyetujui gagasan itu dan terjun ke masalah utama yang akan mereka hadapi. Keluarga kerajaan. Akan sulit untuk mengeluarkan ketiga garis keturunan itu dari planet milik keluarga kerajaan. Pria di sebelah kiri mendesah, kita harus bergerak tanpa mengungkap bahwa aliansi kita ada di balik ini, kalau tidak keluarga kerajaan akan melindungi mereka dengan segala cara. Kepala suku dan orang-orang lainnya mendukung pernyataannya, tidak seperti wanita yang hanya mencibir reaksi mereka, apakah kita akan terus bertindak seperti tikus. Mereka sudah tahu bahwa kita ingin mereka mati untuk mengubah pemerintahan kekaisaran, jadi apa gunanya penantian yang tidak perlu ini. Kita mulai lagi. Pria di tengah menghela napas dan meminta, Ketua, tolong selesaikan masalah ini kali ini. Sang kepala tersenyum pahit dan mengulanginya ribuan kali kepada wanita keras kepala yang hanya memikirkan pertempuran dan peperangan dalam benaknya. Zosia, bisakah kau lupakan saja topik ini? Aliansi kita mungkin tampak cukup kuat untuk melawan keluarga kerajaan yang semakin berkurang. Namun pada kenyataannya, mereka hanya menyembunyikan kekuatan mereka dalam-dalam sambil menunggu kita bergerak dengan gegabah dan menyingkirkan kita semua sekaligus. Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi aku tidak percaya pada kejelian elangmu. Dia mendengus, itu berhasil 5% dari waktu, 95% hanya memberimu omong kosong. Saya tidak peduli apakah Anda percaya apa yang saya lihat di masa depan atau tidak, tetapi aliansi ini didasarkan pada suara. Sang kepala suku mengangkat bahu dan mengangkat tangannya ke udara, silakan angkat tangan jika menurut Anda menunda deklarasi perang hingga 15 tahun atau lebih adalah langkah terbaik. Tidak mengherankan, semua orang mengangkat tangan kecuali Zosia, yang menggertakkan giginya karena marah. Kalian semua tidak berguna. Sang ketua menatapnya dengan serius dan berkata, saya mengerti alasanmu membenci keluarga kerajaan, tapi harap dipahami bahwa kita bersekutu bukan untuk memenuhi balas dendammu, melainkan untuk membawa kemuliaan kekaisaran Mariana. Kemuliaan yang telah dilucuti di tangan generasi kerajaan yang kotor dan tidak berguna. Pria di tengah menyelesaikan kalimatnya dengan nada marah. Mendengar itu, Zosia sedikit tenang, tetapi dia masih bertanya dengan nada lelah, lalu kapan? Aku sudah menunggu lebih dari 80 tahun dan aku tidak sanggup lagi. Sang ketua tersenyum tipis dengan kilatan tersembunyi dan berkata, bukankah kita baru saja mendapat kesempatan yang kita tunggu-tunggu?
Mata Zosia berbinar setelah mendengar itu. Dia langsung mengerti bahwa yang dia maksud adalah Felix. Jika kita berhasil mendapatkan sumber yang menghasilkan garis keturunan yang kuat itu, kita mungkin memiliki kesempatan untuk melakukan banyak hal dan mencapai tingkatan baru. Para senior menganggukkan kepala mereka untuk menyambut hari itu. Namun untuk saat ini, mereka masih harus menemukan Felix secepat mungkin dan mereka harus menggunakan semua metode yang mungkin, bukan hanya menggunakan daftar milik Putri Bird. Oleh karena itu, Zosia mengusulkan, saya sarankan kita menghubungi Tuan Tanah secara pribadi dan melihat apakah dia bersedia bertemu dengan kita di UVR. Baiklah, masing-masing punya pendapat sendiri tentang masalah ini. Pria di tengah itu menyeringai tipis, aku akan mengundangnya ke istana kerajaanku dan melihat apakah salah satu putriku menarik perhatiannya. Hahaha, kakek tua langsung menggunakan trik tertua di buku. Sang kepala terkekeh dan berkata, coba saja dan aku akan meminta putriku untuk mengundangnya ke acara lelang tahunan galaksi sebagai plus satuku. Semoga saja dia setuju. Oh, mungkin saja berhasil. Zosia menegaskan, acara itu sangat dicari oleh semua orang di galaksi dan jika Landlord tidak memiliki metode lain untuk mendapatkan tautan undangan, dia hampir pasti akan menerimanya. Senior di hologram sebelah kiri menganggukkan kepalanya dan berkata, mari kita mulai merencanakan cara untuk membelinya. Kita tidak punya banyak waktu sebelum acara dimulai. Mendengar hal itu, para senior terlibat dalam diskusi sementara ketua mengirim pesan kepada putrinya, memintanya untuk mengirim email kepada Felix. Dia memutuskan untuk menggunakan putrinya karena dia memiliki hubungan dengan Felix dan tidak akan terlihat aneh seperti undangan acak dari orang asing seperti dirinya. Tentu saja, dia memastikan bahwa Felix tahu bahwa undangan itu benar-benar darinya. Setelah menerima email dari putrinya yang sedang marah dan membacanya pelan-pelan, ia menganggukkan kepalanya tanda puas dan menyuruh putrinya untuk mengirimkannya. Kemudian ia bergabung dalam diskusi yang sedang berlangsung dengan yang lainnya. Sementara itu di Ivy League City, pasar PPFT. Felix sedang duduk di kursi berlengan yang nyaman sambil meletakkan dua hologram besar di depannya. Salah satunya memamerkan artefak jaring pergelangan tangan ditambah perisai Dominic sementara yang lain memamerkan 100 item acak dalam kumpulan hadiahnya. Berkat kedua artefak itu, toko Felix menjadi sangat menarik. Bukan hanya karena kedua artefak itu saja, 3 gelar unik di atas kepalanya juga sangat membantunya. Lebih besar dari pembunuh Kraken, pemecah rekor, yang terkaya di antara semuanya. Pembunuh Kraken tepuk-tepuk. Felix menunggu hingga tepuk tangan berakhir sebelum menjentikan jarinya dan menunjukkan artefak jaring pergelangan tangan kedua yang dibelinya. Kalau bukan karena para pemain yang sedang linglung di stadion, dia tidak akan menghabiskan stok artefak di prize pool. Mungkin Nona Mikasa dan Golden Elixir mengutuknya setelah menyadarinya. Tidak tahu malu, bajingan serakah. Alhamdulillah, ada lagi. Sementara itu, setiap orang bereaksi berbeda terhadap taktik licik Felix yang hanya memperlihatkan satu stok sambil menyembunyikan stok kedua agar harganya selalu tinggi. Felix mengangkat bahunya acuh tak acuh setelah melihat beberapa pemain berjalan pergi sambil mendengus marah. Dia melihat sisanya dan berkata dengan senyum manis, hadirin sekalian, ini semua milik kalian. Sejak saat itu, putaran penawaran sengit lainnya dimulai lagi dan berakhir setelah penawaran terakhir mencapai 850 GP kali ini. Setelah itu, Felix memberitahu pemenangnya untuk menunggu sebentar hingga barang terakhir dilelang. Jelas, itu adalah perisai Dominic. Yang ini diterima dengan baik oleh para pemain karena merupakan salah satu artefak pertahanan terbaik di level integrasi mereka. Meskipun mereka tidak dapat menggunakannya dalam permainan, mereka masih dapat memperoleh manfaat dari perlindungannya di dunia nyata. Dengan demikian tawaran akhir telah mencapai angka 1.300 GP. Tepuk-tepuk, terima kasih semuanya atas kehadiran Anda di pelelangan kecil dan sederhana saya. Felix mengangguk ke arah para pemain dengan hormat dan menunjuk hologram kumpulan hadiahnya, silakan lihat apa saja yang Anda suka sementara saya mengurusi para pria itu. Setelah Felix berkata demikian, ia berhenti mengganggu para pemain dan mengalihkan perhatiannya kepada 3 penawar. Tanpa membuang waktu, Felix mengirimi mereka 3 kontrak standar untuk ditandatangani. Ini persis seperti yang dia tandatangani saat pertama kali membeli di pasar PPFT. Ketika para pemain meminta Ratu untuk memeriksa celah dan tidak menemukan apapun, mereka segera menandatanganinya dan mengirimkannya, masing-masing 2.390 GP,
2350 GP, dan 4300 GP. Sebagai balasannya, Felix mengirimi mereka kode seri barang tersebut dan berkata sambil tersenyum sopan, "Senang berbisnis dengan Anda. Juga, aku harap kau mati di permainanmu berikutnya, dasar bajingan serakah." Terima kasih atas perisainya. Meski ia dikutuk oleh orang yang membeli webbing pergelangan tangan kedua, Felix tetap tersenyum puas setelah melihat bahwa ia telah memperoleh total laba murni sebesar 3040 GP dari transaksi tersebut. Itu karena komisi 5% yang ia peroleh pada setiap barang ditambah jumlah taruhan. Itu baru 3 item yang dibeli terlebih dahulu. Felix masih bisa mendapatkan lebih banyak lagi jika pemain tersebut memutuskan untuk membeli sesuatu dari kumpulan hadiahnya. Setelah melihat semua orang asyik dengan daftar hadiahnya, Felix memanfaatkan waktu luangnya untuk memeriksa penghasilannya dari permainan. Dia masih belum memeriksa karena keterbatasan waktu. Lagi pula, begitu dia meninggalkan stadion, dia langsung bergegas ke sini. Ketika dia mendirikan tokonya, semua orang berkumpul untuk membeli barang-barang lelang tersebut. Baru sekarang dia bisa bebas melihat hasil jerih payahnya. Semoga saja aku meraup untung yang cukup besar dari hasil streaming ini. Felix mengusap-usap tangannya penuh harap dan meminta kepada Ratu untuk memperlihatkan hasil keuntungannya. Keinginan menang, nilai ganda. Nominasi untuk pemain Elo rendah terbaik tahunan di Galaksi akan diselenggarakan pada akhir tahun. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik di sini. Judul unik, Pembunuh Kraken. Total pendapatan streaming 0,01% dari poin permainan, 1% dari popularitas, 3% dari kemenangan, 4,6 miliar SC. Lebih besar dari poin game yang dikumpulkan solo, 9.500 GP. Astaga, Felix tak kuasa menahan diri untuk berseru keras, mengagetkan pemain di sekitarnya. Akan tetapi, ia tidak peduli dengan tatapan aneh yang diterimanya karena ia terus menatap dengan kaget pendapatan streaming yang diperolehnya. Dia tahu bahwa dia akan memperoleh banyak uang karena dia telah menang, tetapi dia tidak menyangka akan sebanyak ini. "Ratu, bisakah kau hitung berapa penghasilanku hanya dari penggemarku?" pintanya. 3,6 juta orang telah memilihmu sebagai alasan mereka untuk menonton. Sang ratu terdiam sejenak, berdasarkan harga tiket yang mereka bayarkan, kamu telah mendapatkan 1,2 miliar SC dari mereka saja. Hehe, terima kasih Ratu. Felix terkekeh bodoh setelah mendengar penggemar imutnya berhasil memberinya 1 miliar SC sendirian. Ia tidak pernah berhasil mendapatkan begitu banyak dukungan dari para penggemarnya di kehidupan sebelumnya. Yah, meskipun secara teknis ia berada di level emas, ia tetap menjadi salah satu pemain yang berjuang untuk mencapai level puncak di level tersebut. Oleh karena itu, ia selalu memiliki 100.000 penggemar yang datang untuk menontonnya dan membantunya mendapatkan uang setelah ia kalah. Segalanya benar-benar berbeda. Aku mungkin harus memeriksa situs web penggemarku yang imut. Felix tersenyum tipis dan menutup hologram penghasilan itu. Dia sudah tahu sisanya. Bro, aku mau beli X7 permen Kraken kecil. Proses berpikir Felix terganggu oleh pemain yang menuntut transaksi. Felix menganggukkan kepalanya dan mengirimkan kontrak standar kepadanya, yang langsung ditandatanganinya. Setelah menerima pembayaran, Felix memberinya kode seri dan menyuruhnya pergi. Saya mungkin harus membeli material elemental itu sebelum kehabisan. Felix langsung mengklik tombol beli 5 Purity Fountain Drop 5 gram Darklight Dust Twin Streak. Segera setelah itu sebuah hologram muncul di hadapannya. Satu kupon penyerahan, memungkinkan pengguna untuk diteleportasi keluar dari permainan dalam sepersekian detik. Pengguna akan tetap kehilangan satu tingkatan dan semua hadiah yang diperoleh dalam permainan. Satu kali penggunaan, 365 hari sebelum kedaluarsa. 2 kupon bebas kehilangan tingkat, memungkinkan pengguna terhindar dari penalti kehilangan tingkat. 1 kali penggunaan, 365 hari sebelum kedaluarsa. 3 kupon diskon tiket 30% X3, setelah aktivasi, setiap penonton yang memilih Anda di pertandingan berikutnya akan mendapatkan diskon 30% dari harga tiket apapun. 1 kali penggunaan, 365 hari sebelum kedaluarsa. Hehe, lumayan juga. Felix cukup puas dengan keberuntungannya karena 2 kupon pertama itu bisa digunakan sebagai combo. Menyerahlah dan aktifkan pengecualian tingkatan kalah untuk menghindari penalti. Ini akan menyebabkan Anda terhindar dari kematian atau masalah apapun di dalam permainan sambil tetap mempertahankan tingkatan.
Kupon Tierlus ini cukup umum dan terkadang mungkin muncul sebagai hadiah tersembunyi di kumpulan hadiah, yang memungkinkan pemain untuk membelinya dengan poin permainan. Aliansi melakukannya untuk memudahkan pendakian bagi para pemain. Ada juga kupon lain yang memiliki efek sebaliknya, membuat para pemain mendaki 2 tingkat, bukan 1. Sementara itu, kupon diskon juga cukup berguna baginya karena lebih banyak penggemar akan bersedia menghadiri stadion dan berebut tiket ketika mereka melihat diskon 30%. Felix tidak terkejut bahwa dia mendapat kupon tambahan dibanding terakhir kali karena dia tahu bahwa untuk setiap kemenangan yang diperolehnya, dia akan mendapatkan kupon tambahan. Selama kemenangan beruntunnya berlanjut, ia akan terus mendapatkan lebih banyak kupon untuk membantunya dalam perjalanan pendakiannya. Felix tidak punya niat untuk menghentikan kemenangan beruntunnya sekarang. Siapa tahu, dia mungkin benar-benar melampaui rekor kemenangan terpanjang dalam sejarah platform SG. Setelah beberapa saat, area di sekitar Felix terlihat kosong setelah sebagian besar item penting telah dibeli di sini atau beberapa pemain di permainan keempat Felix telah mendapatkannya. Apapun itu, daftar kumpulan hadiah sekarang menjadi sampah karena tidak seorang pun mau membeli barang-barang umum yang biasanya ditemukan di sebagian besar kumpulan hadiah. Melihat hal itu, Felix memutuskan untuk menutup tokonya karena ia sudah lebih dari puas dengan jumlah total yang didapat dari hasil larinya. Sekarang, poinnya telah meningkat menjadi 15 KGP dari 10K. Ini berarti dia benar-benar telah memperoleh 5.000 GP plus dari semua transaksinya. Jumlah ini tidak normal atau tidak dapat dilakukan karena ribuan pemain emas seperti Felix telah menempatkan toko mereka di area tersebut. Jadi, terjadilah persaingan sengit tentang barang siapa yang akan terjual lebih cepat. Ketiga gelar itu telah memberikan bantuan luar biasa kepada Felix sehingga ia bisa melampaui toko-toko pemain emas lainnya. Setelah menutup tokonya, Felix pergi ke tempat parkir PPFT Mountain dan menaiki mobil tipis berwarna perak yang dibelinya untuk digunakan di Ivy League City. Suara mendesing. Saat ia menekan tombol auto drive ke tujuan yang telah ditetapkan, ia harus menunggu beberapa menit sebelum mendapat izin untuk lepas landas. Kemudian, mobil melaju pada jalur tertentu menjauh dari hovercar, tunggangan, .dll, lainnya. Butuh waktu 10 menit baginya untuk mencapai Residential Mountain yang baru ditambahkan, tempat ia membeli kamar di apartemen bersama. Dia memarkir mobilnya di tempat parkir dan berjalan melalui trotoar pejalan kaki yang padat menuju kompleks. Segala moda transportasi tidak diperbolehkan di kawasan pemukiman karena jalan telah diperpendek untuk memberi lebih banyak ruang bagi penginapan. Beberapa menit kemudian, Felix sampai di kompleks dan menaiki lift darat. Apartemennya berada di lantai tengah kompleks. Namun, butuh waktu lebih dari 5 menit dengan lift untuk mencapainya karena gedungnya sangat tinggi, mencapai hampir 2 km. Tentu saja, setiap bangunan perumahan setinggi ini untuk memeras sebagian besar poin permainan pemain selama pelelangan perumahan. Meskipun mungkin ada lebih dari 800 lantai di gedung ini dengan puluhan apartemen di setiap lantai, gedung itu masih penuh sesak tanpa ada satu ruangan pun yang tersisa. Lagi pula, Ivy League adalah organisasi berskala galaksi yang terbuka bagi semua pemain yang layak untuk bergabung. Melelahkan, setelah lift berhenti, Felix berjalan di lorong panjang menuju apartemennya. Sambil berjalan, ia terus mengagumi pemandangan Ivy League dari ketinggian ini. Sisi kanan lorong memiliki jendela kaca, sehingga memungkinkan untuk berdiri dan menikmati kemegahan kota. Sementara itu, sisi kiri dipenuhi dengan kamar-kamar yang ditumpuk berdampingan, secara harfiah. Jarak antar pintu hanya sekitar 2 meter. Dalam perjalanannya, Felix bertemu dengan pemain yang masuk dan keluar melalui pintu-pintu ini tanpa ada tanda-tanda ketidaknyamanan. Hal ini terjadi karena manipulasi ruang yang dilakukan pada apartemen, sehingga bagian dalamnya terasa luas sekaligus menghemat ruang untuk menambah apartemen. Orang hanya bisa bergembira dengan keuntungan organisasi dari penjualan apartemen tersebut karena setiap kamar berharga mulai dari 1.500 GP hingga 2.500 GP. 2 bulan lalu, Felix telah bergandengan tangan dengan 3 pemain dan mengamankan sebuah apartemen untuk mereka sendiri dengan 8.000 GP dalam lelang. Jumlahnya dibagi menjadi 4, sehingga Felix harus membayar 2.000 GP untuk satu kamar. Namun, itu sepadan karena ada banyak hal yang bisa dilakukan di Ivy League yang tidak dapat dilihat oleh mata. Mengintip, setelah berjalan cukup jauh, Felix akhirnya sampai di pintu apartemennya dan memindai gelangnya untuk membukanya. Namun,
Sebelum pemindaian selesai, pintunya terbuka sendiri dari dalam. Oh, selamat datang kembali Tuan Pemilik. Felix disambut oleh seorang pria berpenampilan rapi dengan sarung tinju hitam di tangannya dan bandana hitam di dahinya. Ia tampak seperti petinju yang sedang menuju tempat latihan. Terima kasih, Tuan Fury. Felix menganggukkan kepalanya dengan sopan dan memasuki apartemen. Namun, sebelum dia melangkah jauh, dia mendengar Sir Fury mengucapkan selamat kepadanya dengan keras, kerja bagus dalam permainan. Saya telah menonton beberapa cuplikan dan Anda benar-benar bersinar dalam permainan itu. Felix melambaikan tangannya tanpa menoleh dan melanjutkan perjalanannya. Cih, bakal susah berteman dengan si tolol ini. Sir Fury tidak menunjukkan reaksi yang tidak biasa tetapi pikirannya sangat berbeda. Melihat Felix sudah tak terlihat, dia mengangkat bahu dan menutup pintu setelah dia pergi. Dia tampak sangat ramah, bukan? Kata Asna sambil menyipitkan matanya. Tidak, Felix membantah sambil berjalan menuju kamarnya, jika dia benar-benar menonton highlightku, itu hanya reaksi yang sopan. Aku juga akan mengatakan hal yang sama. Pertama, aku ragu kau akan melakukan hal yang sama, dasar tukang bohong. Kedua, aku tidak tahu. Asna meletakkan tangannya di bawah dagunya dan berkata, ada yang aneh dengannya, aku bisa merasakannya. Hah, apa kau jadi ahli dalam perilaku manusia setelah menonton drama atau apa? Felix tertawa, jangan membohongi dirimu sendiri. Pergi sana. Asna menghina dengan malas. Tepat saat Felix ingin menjawab, ia melihat seorang gadis, memperlihatkan sedikit kulitnya saat ia berbaring di sofa sambil menonton hologram. Dia cukup menarik, terutama saat dia memperlihatkan sebagian asetnya. Saat Felix melihat cara berpakaiannya, dia mengernyitkan alisnya sedikit. Oke, itu agak aneh. Sayang, bagian yang lebih aneh belum datang saat gadis itu berseru kegirangan saat melihat Felix, dewa. Selamat datang kembali, terima kasih. Felix cukup bingung dengan keramahan yang tidak pernah ditunjukkannya selama ini, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada teman sekamar manapun di apartemen ini. Dia tahu bahwa gadis itu sama seperti dirinya, agak jauh dan tidak peduli dengan orang lain, tidak seperti kedua pemain lainnya. Dia selalu mengenakan pakaian yang sopan saat berada di luar kamarnya. Jadi, dia cukup bingung dengan situasi tersebut. Namun, setelah teringat apa yang Asna katakan tentang Sir Fury, dia mulai merasakan ada yang tidak beres. Gadis itu menepuk sisi sofa dan bertanya dengan tatapan mata anak anjing, bisakah kau ceritakan padaku bagaimana rasanya membunuh Kraken? Aku selalu ingin melakukan sesuatu seperti itu, tetapi aku tidak pernah punya keberanian untuk melakukannya. Rasanya seperti sampah. Felix tersenyum tipis dan berkata, semoga pertanyaanmu terjawab. Lalu dia pergi ke kamarnya dan membukanya dengan gelangnya tanpa peduli pada gadis yang tercengang itu. Meski begitu dia tidak berbohong karena dia masih bisa merasakan darah Kraken di bibirnya setelah benar-benar menembus seluruh kepalanya. Membanting, bajingan, umpat gadis itu saat dia tersadar dari lamunannya. Dia melotot ke kamarnya sejenak lalu menjentikkan jarinya, mengubah pakaiannya kembali normal. Berhasil, sebuah pesan tiba-tiba terkirim di benaknya. Tidak, gadis itu mulai menggigit kukunya, Tuan Fury, Anda orang yang pintar, cobalah cari cara untuk menjembatani jarak di antara kita. Kalau tidak, para pembayar akan mengambil kembali uang mereka jika kita tidak memberi mereka informasi yang berguna. Bagaimana dengan Salma? Sir Fury bertanya, apakah dia juga dibeli? Kurasa dia tidak menerima pesan itu karena dia masih bermain. Kata gadis itu sambil melirik gelangnya. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Kata Tuan Fury, kita diberi waktu 3 bulan untuk membuat kemajuan. Oke, saat mereka berbicara di belakang Felix, dia berbaring di bak mandi dengan mata terfokus pada hologram yang menampilkan situs web Bounty Hunter. Setelah dia memasukkan IDSG-nya, Felix menemukan bahwa ada 3 halaman yang hanya menyangkut dirinya saja. Terkutuklah aku. Kelopak mata Felix berkedut saat melihat misi mulai dari meminta kepalanya hingga informasi berguna tentang kehidupan pribadinya. Ada yang hanya menawar 50 juta, sementara ada pula yang menawar hingga 1 miliar SC untuk lokasi aslinya. Meskipun situs web ini ditujukan untuk memburu kepala dalam permainan, situs web ini telah berkembang untuk menerima misi-misi lain karena tidak mudah untuk menipu klien. Dengan keberadaan Ratu, situs web tidak perlu melakukan apapun kecuali menempatkan misi dan menerima biaya simbolis dari transaksi tersebut.
Felix langsung masuk ke situs web tersebut setelah menyadari bahwa teman-teman sekamarnya bertingkah aneh seperti yang dikatakan Asna. Tentu saja, dia tidak dapat menghindari ucapan, "Sudah kubilang," dari Asna yang merasa puas diri. Felix menerimanya dengan acuh tak acuh dan mulai bertanya-tanya apakah kurangnya persahabatan yang dialami teman-teman sekamarnya itu disebabkan oleh misi-misi tersebut ataukah orang lain langsung membelinya karena mereka adalah orang-orang terdekatnya. Apapun itu, tidak banyak yang akan berubah karena Felix tidak pernah punya niat untuk berteman dengan mereka. Semua usaha mereka pasti sia-sia dan dia senang melihat mereka melompat-lompat di sekitarnya seperti monyet. Itu jika mereka benar-benar berhasil melihatnya karena kamar pribadi itu cukup besar untuk menampung kamar tidur, kamar mandi, dan bahkan meja makan. Dia tidak perlu meninggalkan kamarnya sama sekali kecuali dia ingin keluar. Hehe, asal aku tidak menggunakan pasir dan memanfaatkan set kemampuan racun baru yang aku buat untuk PSG, aku tidak akan masuk dalam daftar tersangka. Felix terkekeh sambil menutup situs webnya. Namun, saat dia menyadari ekornya, dia mulai merasa sedikit gugup kalau Olivia dan sepupunya yang lain akan menyadari kemiripannya. Lagi pula, mereka memang pernah mencurigainya karena kaitannya dengan kemampuan racunnya, tetapi tetap mengurungkan niat itu setelah menyadari berbagai kemampuan yang digunakan. Namun apabila mereka berhasil menyaksikan permainan keempat dan melihat bahwa ia mempunyai ekor yang sama namun dengan warna yang berbeda, sedikit kecurigaan pasti akan timbul lagi dalam benak mereka. Pada akhirnya, berapa besar peluang suatu kebetulan terjadi 2 kali berturut-turut. Namun, Felix yakin kecurigaan mereka akan teratasi oleh hal-hal lain yang ia tunjukkan dalam permainan itu, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan jati dirinya yang sebenarnya. Namun keyakinan bukanlah suatu kepastian dan selalu ada kemungkinan kecil bahwa sesuatu akan menjadi buruk dan menggagalkan harapannya. Bukankah sebagian besar rencana dan harapan Felix dikenal gagal? Terserahlah. Aku hanya bisa bersiap untuk kemungkinan terburuk dan berharap hal itu tidak akan terjadi. Felix bergumam sambil menutup situs web hadiah. Kemudian, ia mengunjungi situs fan club-nya, ingin memeriksa apakah mereka mengubah apapun karena perubahan unsur tak terduganya menjadi pasir. Seperti dugaannya, hal pertama yang diubah adalah nama klub karena tidak lagi disebut Landlord of Inducements Club melainkan hanya Landlords Fan Club. Haha, beraninya mereka. Felix tak kuasa menahan tawa setelah melihatnya. Dia mengerti bahwa dia bukan satu-satunya yang memilih nama pemilik tanah di platform SG. Astaga, saat mendaftar, ia diberi nomor 6996 setelah namanya. Nomor itu juga mewakili semua pemain yang memilihnya. Setelah Felix terdaftar, pasti ada pemain lain yang memilih nama seperti dia, sehingga menambah keseruannya. Jadi ketika klub itu menamakan dirinya hanya Landlord, akan cukup sulit bagi anggota baru untuk menemukan situs web mereka secara daring. Satu-satunya cara untuk menghindari hal ini adalah dengan menjadikan klub tersebut sebagai hasil pertama yang muncul setelah seseorang mengetikkan nama tersebut di mesin pencari. Ini memerlukan usaha gabungan oleh Felix dan kru manajemen di klub untuk mencapainya. Sepertinya pemimpin Emma melakukan segalanya untuk membuat namaku dikenal luas. Felix tersenyum dengan ekspresi senang atas kesetiaan dan kerja kerasnya. Aku mungkin harus menghubunginya. Felix merenung sambil mengusap dagunya, lagi pula aku masih butuh agen pribadi. Felix tidak pernah ambil pusing dengan agen, manajer swasta sejak ia masih di tingkat perunggu dan perak. Dia mengerti bahwa jika dia menerima tawaran sponsor untuk pakaian, sepatu, atau mencantumkan nama sponsor di hoodie-nya, dia akan terjebak dengan sponsor tersebut selama 3 hingga 5 pertandingan berdasarkan kontrak yang ditandatanganinya. Yang lebih parah, jumlah yang dibayarkan untuk sponsorship itu sangat sedikit, tidak akan melebihi 50 juta SC. Karena Felix tahu bahwa ia akan mencapai emas dalam waktu singkat dan mulai bermain game di seluruh galaksi, ia tidak terburu-buru dengan sponsor, iklan, atau semacamnya dan hanya menunggu sampai ia sampai di sini. Sekarang, perusahaan manapun yang ingin mensponsori dia dan membuat iklan untuk diri mereka sendiri harus membayar sedikitnya 300 juta SC sebagai jumlah minimum. Felix tidak keberatan menghasilkan uang gratis dengan menerima sebagiannya, tetapi dia juga tidak ingin terlibat dalam urusan bisnis tersebut. Karena dia membutuhkan agen swasta, mengapa tidak menawarkan kesempatan itu kepada pemimpin Emma yang telah membuktikan kesetiaannya kepadanya dan bukan kepada agen sembarangan yang tidak diketahuinya sama sekali. Jelas,
dia hanya memberinya kesempatan untuk membuktikan kompetensinya untuk jabatan itu. Jika dia gagal membuatnya terkesan, dia hanya bisa mencari yang lain. Kotak masuk emailnya mungkin akan meledak karena banyaknya tawaran dan dia tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan agen yang bagus. Berbicara tentang email, Felix memutuskan untuk segera memeriksa kotak masuknya untuk melihat apakah dia menerima undangan lelang atau pertemuan. Ratu, tolong saring undangan ke lelang dan pertemuan dari yang lainnya, pintanya sambil membuka kotak masuknya dan melihat ada lebih dari 100.000 email yang belum terbaca. Itu sudah merupakan email-email yang sudah difilter dari email-email tak berguna yang dikirim oleh orang-orang acak, troll, penipu, penggemar, .dll. Tak lama kemudian, kotak masuk hanya berisi 3.000 email. Felix meminta Ratu untuk memilih hanya email dari lembaga terkemuka dan pemain dengan elo tinggi. Dengan demikian, Felix hanya memiliki 24 email yang masih terlalu banyak. Namun, ia memutuskan untuk membacanya satu persatu dan melihat apakah ada yang menarik perhatiannya. Setelah beberapa saat, Felix selesai membaca seluruh paket dan sangat senang dengan sebagian besar isinya. Ternyata, ia telah menerima undangan permanen untuk menghadiri beberapa lelang pribadi bulanan seperti lelang Bitevent. Artinya, ia dapat menghadirinya setiap bulan tanpa perlu surat rekomendasi. Bahkan, ia diberi hak untuk memberikan surat rekomendasi dan juga mengundang orang lain. Namun, dia tidak begitu bersemangat dengan acara ini, melainkan dengan acara lelang tahunan galaksi yang akan diselenggarakan di tempat pribadi. Itu bukan sekedar lelang tunggal melainkan suatu acara yang diselenggarakan oleh beberapa balai lelang ternama, berlangsung selama 7 hari berturut-turut dan diadakan di satu area tertutup. Karena ini adalah galaksi wide, mustahil untuk mendapatkan undangan karena tidak banyak yang bisa didapatkan untuk pemain dengan elo tinggi, tokoh berwibawa, dan pasangannya. Tentu saja Felix tidak diberi undangan oleh tuan rumah karena dia belum berada pada level yang tepat untuk bersaing memperebutkannya dengan orang-orang tersebut. Dia membaca undangan dari Putri Burung karena dia telah memberitahunya bahwa ayahnya ingin dia menjadi +1 dalam acara tersebut. Felix cukup terkejut ketika dia melihat hal itu sebelumnya tetapi setelah mengetahui motif tersembunyinya, dia tidak merasa bahwa hal itu aneh. Dia tahu bahwa jika dia menerima undangan itu, dia akan ditanya tentang garis keturunannya dan bahkan akan disuap oleh ketua. Meski dia tahu itu akan menjadi pengalaman buruk, dia tetap ingin pergi. Kenapa tidak? Acara 7 hari ini akan memiliki semua yang dia inginkan dan juga dengan kisaran harga yang wajar. Ramuan elemental akan ada di sana, materialnya akan ada di sana, batu energi ilusi dan garis keturunan tingkat tinggi juga akan ada di sana. Belum lagi, artefak, ramuan, harta karun alam, teknologi, peta reruntuhan kuno, budak, dan masih banyak lagi. Ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang untuk waktu yang lama dan Felix tidak ingin melewatkannya. Ditambah lagi, jika dia hadir, dia tidak perlu khawatir belanjaannya ketahuan oleh ketua Maganda karena Ratu akan menjamu mereka seperti biasa. Cukup mudah untuk mengajukan tawaran anonim dalam pikirannya tanpa seorang pun mengetahuinya. 11 miliar SC tidak akan banyak membantu dalam pelelangan ini melawan orang-orang kaya raya itu. Aku butuh lebih banyak lagi. Felix memejamkan mata dan mulai memikirkan cara lain untuk mendapatkan pendapatan cepat tanpa perlu berinvestasi karena acaranya hanya tinggal 15 hari lagi berdasarkan isi undangan. Dia tidak punya banyak waktu dan Felix berharap untuk mengumpulkan 20 hingga 30 miliar SC tanpa menjual aset bisnis yang diperolehnya dengan kerja keras. Tentu saja, ide pertama yang muncul di benaknya adalah menjual bahasa Jormungandr kepada Ratu. Berdasarkan kata-katanya, bahasa itu bernilai 10 miliar SC. Sayangnya, tidak mungkin untuk mendapatkan bahasa itu karena Asna atau Jormungandr tidak bisa menanamkan kenangan itu di dalam pikirannya. Mereka bisa membacanya tetapi mereka sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Ini berarti Felix perlu diajari bahasa untuk menuliskannya dan menjualnya kepada Ratu. Jelas saja, ketika dia meminta Asna untuk menjadi gurunya, dia menolak dengan keras karena akan membutuhkan terlalu banyak usaha darinya. Bagi seekor babi pemalas seperti dia lebih baik mati daripada membuang-buang waktu berbulan-bulan mengajari seorang tolol seperti Felix sebuah bahasa yang sama sekali baru. Sementara itu, Felix tidak ingin meminta Jormungandr untuk mengajarinya karena ia mengundang Jormungandr dalam kesadarannya untuk bersantai dan menikmati waktunya, bukan menyiksanya. Hal ini mengakibatkan bahasa menjadi terbuang sia-sia.
Faktanya, Asna mengakui bahwa dia mempunyai banyak bahasa lain yang sama kunonya dengan bahasa Jormungandr karena dia memiliki jiwa jutaan orang yang masuk ke penjaranya. Dia tahu bahwa Felix pasti akan meminta orang lain untuk diajari dan dijual juga. Dia tidak akan menempatkan dirinya dalam situasi itu. Alhasil, Felix hanya bisa memandangi wajah bodoh Asna yang mungkin bernilai triliunan koin tanpa tahu cara mendapatkannya. Meski menyakitkan, Felix berhenti memikirkan metode ini dan berfokus pada metode lain. Apa yang bisa aku manfaatkan atau siapa yang bisa aku manfaatkan? Sambil berpikir, Felix terus membasuh tubuhnya dengan lembut sambil memikirkan solusi lain. Sejauh ini, ia menghilangkan perjudian, menjual bahasa, berinvestasi, mendapatkan pinjaman dari bank, membeli item prize pool dengan poin permainannya lalu menjualnya nanti dengan koin supremasi, dan masih banyak lagi. Masing-masing punya masalahnya sendiri. Bisakah saya menjual sesuatu di pelelangan? Felix menggaruk dagunya sambil melakukan penelitian cepat tentang peraturan acara lelang tahunan. Setelah melihat para tamu diizinkan melelang barang-barang mereka setelah penilaian, Felix mulai memeriksa ingatannya untuk melihat apakah dia memiliki barang yang layak untuk dijual. Yang kumiliki hanyalah sampah yang akan sangat memalukan jika dijual dalam acara di sebelah peta reruntuhan dan... Tunggu sebentar, air tersembur. Felix tiba-tiba berdiri, merasa seperti disambar petir setelah sebuah ide cerdik tiba-tiba muncul di benaknya. Sebuah ide yang berpotensi menyediakan jumlah yang dia butuhkan tanpa perlu bersusah payah sedikit pun. Hehehe, bodoh sekali aku mengabaikan cara seperti ini. Felix memaki dirinya sendiri, tetapi dia tetap nyengir lebar karena kegirangan. Asna, aku membutuhkanmu sebentar, pinta Felix sambil kembali ke dalam bak mandi. Ark, kenapa kau hanya bertanya padaku saja? Gerutu Asna setelah membaca apa yang ada di dalam pikirannya, bukankah ular tua itu juga sedang bermalas-malasan, kenapa kau tidak bertanya padanya? Saya tidak keberatan membantu. Sang Jormungandr tersenyum tipis sambil menekan tombol jeda pada kendali jarak jauhnya. Terima kasih atas tawaranmu, tetua. Tapi, silakan lanjutkan saja tonton serialmu. Felix tersenyum lembut. Kamu memang belum menyelesaikan semuanya, tapi Asna sudah menonton ulang untuk yang ketiga kalinya. Persetan denganmu, aku menonton mereka lagi karena tidak ada yang bisa kulakukan. Asna mengumpatnya dengan penuh kebencian. Bukankah aku baru saja memberimu sesuatu untuk dilakukan? Felix mengerjapkan matanya polos, bagaimana mungkin ini salahku jika kau terus menolaknya? Saya mau film dan serial baru. Dia melempar remote control dengan marah, itu tidak cocok untukmu. Bagaimana dengan yang biasa? Pada akhirnya, Felix tidak ingin membuang waktu bertengkar dengannya dan hanya menawarkan solusi sempurna untuk memotivasinya. Saya mau 10 film baru. Asna tak segan-segan menawar dengan jumlah yang tak masuk akal, yang sudah pasti akan ditolak. 10. Felix mencibir, kamu dapat 5 film dan 2 diantaranya bisa bergenre romantis atau drama. Setuju. Asna langsung setuju karena dia terlalu malas untuk tawar-menawar dengannya, terutama saat dia tahu bahwa Felix tidak akan ragu untuk menawar selama berjam-jam. Sekarang mulai bekerja, pinta Felix sambil mengeluarkan hologram kosong. Mulailah dengan mencari reruntuhan yang akan ditemukan tahun ini atau tahun depan. Tanpa menjawab, Asna memejamkan mata dan menyelami ingatan Felix. Kali ini dia tinggal di sana selama puluhan menit karena pencariannya sama sekali tidak mudah terutama karena dia diberi jangkauan yang luas untuk melihat. Dia perlu memeriksa setiap memori dan momen yang dialami Felix di kehidupan sebelumnya agar tidak melewatkan informasi yang diinginkannya. Karena Felix memberinya rentang waktu 2 tahun tanpa bulan atau hari tertentu, dia perlu melihat semua yang terjadi dari awal hingga akhir dalam rentang waktu tersebut. Dia tidak selalu mengeluh tanpa alasan meskipun kelihatannya mudah tapi itu bukan apa-apa. Hal-hal yang harus dilihatnya ketika menelusuri ingatan Felix akan melekat padanya seumur hidup. Kadang-kadang dia melihat kenangan saat dia diganggu di klan tempat dia berada dan kadang-kadang dia melihatnya melampiaskan emosinya yang terpendam di distrik merah. Pemandangannya tidak indah atau mendekati keadaan Felix saat itu. Tetapi, dia sudah terbiasa dengan latihan itu sehingga dia mengabaikan kenangan buruk itu dan akhirnya menemukan informasi reruntuhan kuno pertama yang dimiliki Felix. Bukan berarti dia memiliki informasi tersebut atau ada orang yang membagikannya secara pribadi, tetapi informasi itu boleh dilihat oleh umum. Hal ini disebabkan karena ketika reruntuhan kuno dieksplorasi sepenuhnya dan dibersihkan dari harta karun,
penemu asli pertama akan menjual informasi tersebut kepada ratu atau mengubah reruntuhan tersebut menjadi tempat wisata. Reruntuhan tersebut selalu menjadi daya tarik wisata karena merupakan peninggalan peradaban kuno dan terkadang peninggalan ras yang mendiami galaksi jauh sebelum manusia ada. Oleh karena itu, mereka adalah mesin pencetak uang bahkan ketika sudah dieksplorasi sepenuhnya. Terutama jika ada platform hiburan lain yang didirikan di dekat reruntuhan kuno. Felix ingin Asna mencarikannya koordinat reruntuhan kuno yang masih belum dijelajahi dalam kehidupan ini. Dia berencana melelang koordinat reruntuhan yang akan ditemukan tahun ini atau tahun depan. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk memanfaatkan reruntuhan kuno itu karena dia tidak cukup kuat untuk menjelajahinya sendirian. Sendirian dalam artian, ia menyewa pasukan tentara bayaran, budak, atau penjelajah untuk menemaninya. Dia tidak berniat mempekerjakan orang luar untuk melakukan pekerjaan itu baginya karena mereka akan meminta setidaknya 70% dari semua yang ditemukan di reruntuhan kuno ditambah biaya yang sangat besar untuk mempekerjakan mereka. Merupakan hak mereka untuk meminta harga selangit sebab mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjelajahi reruntuhan itu karena sangat berbahaya. Felix tahu bahwa dengan pertahanan tubuh, dia akan mati tanpa tahu caranya. Lagi pula, ada jebakan yang mempengaruhi mentalnya yang bisa membunuhnya seketika atau menempatkannya dalam mimpi abadi. Felix tidak mempunyai niatan menjelajahi reruntuhan kuno kecuali dia mencapai tahap penggantian ketiga. Tidak ada gunanya mencari kematian sedini itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjual koordinasi tersebut sebelum ditemukan oleh penjelajah asli seperti di kehidupan sebelumnya. Setidaknya dia akan mendapatkan miliaran koin dari mereka tanpa harus bersusah payah. Tentu saja, dia akan merahasiakan sisa informasi tentang reruntuhan kuno lainnya sehingga dia bisa memanfaatkannya saat dia cukup kuat. Dalam waktu singkat, Asna membuka matanya dan melaporkan dengan nada malas, "Saya telah menemukan koordinasi untuk 5 reruntuhan yang ditemukan tahun ini dan tahun depan." "Hehe, apa ya namanya?" Felix nyengir, "Yang aku ingat hanya reruntuhan Fuji dan reruntuhan Sankrir karena aku pernah mengunjunginya di UVR." Sama seperti orang lain, Felix juga mengunjungi beberapa reruntuhan kuno untuk wisata di kehidupan sebelumnya. Namun ia lebih memilih mengunjungi mereka di UVR ketimbang di dunia nyata karena lebih hemat waktu dan juga lebih murah. Karena UVR memiliki realisme 100%, tidak ada perbedaan antara kedua versi Ruins. Terutama ketika Sang Ratu menjadi satu-satunya yang mensimulasikan reruntuhan menjadi virtual di ruangan UVR milik pemiliknya. Begitu saja, reruntuhan kuno mendatangkan keuntungan 3 kali lipat bagi para penjelajah. Memburu harta karun, mengubahnya menjadi tempat wisata, dan terakhir mensimulasikannya di UVR. Felix punya rencana di masa mendatang untuk menggunakan metode ini pada reruntuhan kuno yang telah selesai dijelajahinya. 3 lainnya bernama, reruntuhan Mondstadt, reruntuhan kultus setan, dan terakhir reruntuhan dunia mimpi. Asna bertanya, "Koordinasi mana yang ingin kau ketahui terlebih dahulu?" Felix meretakkan jarinya dan berkata, "Mulailah dengan reruntuhan Fuji. Latitude -53.27349 Teh, longitude -7.778323031, planet ketujuh di tata surya 987 AA, distrik bintang ke-1978, wilayah Kekaisaran Penjaga, di galaksi Bima Sakti." Asna langsung memberinya alamat lengkap atau dalam pengertian ini bisa dianggap sebagai koordinat yang tepat ke reruntuhan kuno. Felix menuliskannya di buku catatan holografiknya dan memintanya untuk melanjutkan sisanya. Beberapa menit kemudian, Felix telah mencatat semuanya dan memeriksa ulang dengan Asna tentang setiap detailnya. Dia tidak mampu melakukan kesalahan di sana, nanti dia akan membayar denda ketika pembeli tidak menemukan apapun di area itu. Lagi pula, satu huruf atau angka yang berbeda di tata surya atau distrik bintang akan mengirim pembeli ke area berbeda yang berjarak ratusan hingga ribuan tahun cahaya dari reruntuhan kuno. Kerja bagus, dasar pemalas. Berikan filmku. Jangan mengeluh lagi, kita akan menontonnya malam ini. Felix menawarkan dengan sopan, "Tetua, Anda dipersilakan untuk bergabung." "Terima kasih, anakku." "Tidak, itu tidak adil. Aku bekerja keras untuk mereka." Jormungandr menerima tawaran itu di tengah teriakan tidak senang Asna yang tidak menyukainya sedikitpun. Sayang, baik Felix maupun Jormungandr tidak peduli untuk menghibur amukannya. Mereka mungkin akan memberiku 18 miliar SC lebih.
Felix menyeringai lebar sambil melirik kelima harta karunnya yang akan ditempatkan di acara lelang galaksi mendatang. Dia yakin dengan harganya karena reruntuhan kuno dapat menawarkan jauh lebih banyak daripada itu kepada pembeli. Agak menyakitkan baginya bahwa ia harus melepaskannya, tetapi ia tahu bahwa menyimpan informasi itu tidak akan menghasilkan apapun. Asna, apakah kamu sudah memeriksa tingkatan reruntuhan? Felix tiba-tiba bertanya setelah mengingat informasi penting tersebut. Fuji merupakan reruntuhan tingkat 3, Mondstadt merupakan reruntuhan tingkat 4, Sankrir merupakan reruntuhan tingkat 4, Devil Cult dan Dreamworld merupakan reruntuhan tingkat 6. Jawab Asna dengan ekspresi kesal. Bagus, 3 di antaranya akan memberiku keuntungan cukup banyak dibandingkan yang lain. Felix menganggukkan kepalanya tanda puas. Dia tahu bahwa reruntuhan kuno dengan nomor tingkat lebih rendah sebenarnya adalah yang paling dicari oleh semua orang. Itu karena semakin rendah tingkatannya, semakin tidak berbahaya pula reruntuhan kuno itu. Sementara itu, mereka yang berada di tingkat 5+ tidak begitu diinginkan karena bahaya di dalamnya dinilai berpotensi mengancam jiwa bahkan bagi para bloodliner tahap 6. Karena reruntuhan kuno tidak selalu dipenuhi dengan harta karun, barang-barang kuno, dan hal-hal yang layak membahayakan nyawa seseorang, tidak semua orang lebih suka menjelajahi reruntuhan kuno tingkat tinggi. Sekalipun mereka menemukan harta karun di dalamnya, siapakah yang bisa memastikan bahwa harta karun tersebut bukan sekadar barang sampah atau barang rusak? Ada begitu banyak ketidakpastian dalam eksplorasi reruntuhan kuno dan bahaya, risiko tidak selalu sesuai dengan imbalan di dalamnya. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk memilih yang dinilai memiliki bahaya yang lebih rendah. Setidaknya para penjelajah akan tetap hidup jika mereka menemukan reruntuhan kuno sebagai tempat yang tidak berguna. Di reruntuhan kuno tempat Felix menemukan Asna, hal itu belum dinilai karena anggota klan memutuskan untuk menjelajahinya sendiri alih-alih memberitahu klan terlebih dahulu. Jika mereka melakukannya, klan tersebut akan mengirim kru inspeksi profesional yang dilengkapi dengan alat dan pengetahuan untuk menilai tingkatan reruntuhan kuno tanpa mempertaruhkan nyawa mereka. Untungnya, mereka tidak membuat keputusan itu. Kalau tidak, Felix tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk mengubah hidupnya. Baiklah, mari kita lakukan riset cepat mengenai harga peta reruntuhan dan sebagainya. Felix menciptakan hologram baru dan mulai mempersiapkan dirinya dengan pengetahuan yang memadai tentang industri reruntuhan kuno secara keseluruhan. Itu adalah dunia yang terpisah secara keseluruhan tetapi Felix dengan sukarela mempelajarinya lebih lanjut hanya agar tidak tertipu saat menandatangani kontrak. Kalau ada yang harus ditipu, pastilah orang lain. Setelah beberapa jam, Felix memutuskan untuk menghentikan penelitiannya dan meninggalkan bak mandi. Ia sudah berada di dalamnya cukup lama. Dia melemparkan handuk padanya dan pergi ke kamar tidurnya. Setelah berganti ke pakaian tuan tanahnya yang biasa, ia duduk di tempat tidurnya dan membuka kotak masuk emailnya. Ia membuka situs fan clubnya dan memperoleh detail kontak pemimpin Emma. Kemudian, dia menulis email padanya, yang menyatakan bahwa dia ingin membahas masalah klub dengannya besok pagi. Cincin T. Baiklah, sekarang kita sudah selesai, mari kita uji sepatu seekor itu. Saat Felix melihat emailnya terkirim, ia berdiri dan keluar dari kamarnya. Keok, pintu otomatis menutup di belakangnya dan tidak akan terbuka kecuali gelangnya dipindai. Felix melihat sekeliling ruang tamu saat ia berjalan menuju pintu apartemen. Sepertinya orang-orang tolol itu ingin menjaga semuanya tetap alami untuk saat ini. Dia merenung setelah tidak melihat seorang pun dari mereka berkemah di luar kamarnya. Terserah, dia mengangkat bahu dan keluar dari apartemen. Keok, setelah Felix mencapai mobilnya, ia menyalakannya dan menunggu 1 atau 2 menit hingga ia mendapat tujuan yang agak sepi yaitu ke Training Center Mountain. Lagi pula, jika tidak ada sistem lalu lintas di rangkaian pegunungan sederhana ini, akan terjadi kekacauan saat semua orang mulai terbang kapanpun mereka mau. Untungnya, penantian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tidak pernah memakan waktu lebih dari 5 menit. Anda bebas terbang. Saat Felix mendapat izin, ia menekan tombol putar otomatis tanpa mengangkat kepalanya dari hologram di depannya. Hologram itu menampilkan sepatu seekor yang dibelinya beserta detailnya. Felix tidak membacanya karena dia sudah tahu apa fungsinya. Sebaliknya, ia memodifikasi sepatu tersebut sesuai keinginannya. Modifikasi yang paling penting adalah mengubah ukurannya agar pas dengan kakinya. Kemudian, ia mengubah skema warna menjadi putih dan hitam, membuatnya tetap sederhana.
Terakhir, ia memilih gaya sepatu yang modern, khususnya agar tampak seperti sepatu olahraga yang biasa ia kenakan. Modifikasi tersebut mungkin dilakukan karena kurcaci yang menciptakannya tidak hanya membuat satu gaya sepatu seekor lalu menyalin menempelkannya berulang-ulang. Sebaliknya, ia menciptakannya berdasarkan gagasan bahwa pembelinya akan beragam, mulai dari orc berkaki besar hingga goblin berkaki kecil. Ia juga memperhatikan perbedaan budaya masing-masing ras. Ia menciptakan sebanyak mungkin sepatu unik agar pembeli merasa nyaman mengenakannya seperti mengenakan pakaian kampung halaman mereka. Modifikasi dalam kreasi tersebut tidak benar-benar memberi dampak negatif terhadap seekor shoes karena inti artefaknya akan selalu tetap sama. Tampilan atau ukuran luar hanyalah perubahan eksternal. Felix tidak mengalami kesulitan menemukan sepatu olahraga di stok karena pakaian, sepatu, topi, .dll telah dibuat universal agar bisa dikenakan siapa saja karena UVR menghubungkan semua orang. Jika bukan karena itu, kaum kurcaci tidak akan membuat artefak bergaya modern dengan sentuhan manusiawi. Sudah 2500 tahun berlalu sejak ras manusia dan ras kurcaci belum melupakannya atau mungkin tidak akan pernah melupakannya. Bagaimanapun juga, mereka dikenal sebagai pendendam dan keras kepala seperti batu. Dalam waktu singkat, Felix telah menutup hologram setelah memilih sepatu seekor yang tepat dan mengklik tombol konfirmasi. Akan tetapi, alih-alih mengirim kode serial itu ke Bodidi, dia memutuskan untuk menyimpannya saja untuk saat ini karena tidak sebanding dengan harga pengirimannya. Dia lebih suka menunggu sampai dia mengirimkannya dengan semua barang yang dibeli di acara mendatang sekaligus. 5 menit kemudian, Felix telah sampai di Training Center Mountain dan pergi memarkir mobilnya. Setelah itu, ia berjalan menuju salah satu bangunan yang didirikan di puncak gunung. Semuanya merupakan pusat pelatihan seperti yang ada di ibu kota Androxa. Satu-satunya perbedaan adalah perbedaan kekuatan orang-orang yang berlatih di dalamnya. Sementara di ibu kota Androxa, garis keturunan dengan kemurnian lebih tinggi dapat mengamankan kamar atau bergabung dengan klub. Hampir mustahil bagi garis keturunan tahap kedua untuk memiliki kamar yang menjadi miliknya di sini. Seseorang perlu memiliki kekuatan minimal garis keturunan tahap puncak 2 untuk mengamankannya dan benar-benar mencoba mempertahankannya terhadap penantang. Ini hanya ada di 20 lantai bawah setiap gedung. Bagaimana dengan di atasnya? Kecuali seseorang adalah pemain platinum, lift bahkan tidak akan mengangkat mereka melewati 20 lantai. Felix masih belum mendapatkan kamar sendiri dalam 3 bulan terakhir sejak ia mencoba menyembunyikan kemampuan pasirnya. Kalau dia mengungkapnya sebelum permainan, dia tidak akan bisa bermain dengan pemain lain dengan mudah, memanfaatkan ketidaktahuan mereka tentang elemen dan kemampuannya. Dia mengerti konsep menjaga kartu seseorang tetap tersembunyi dengan cara apapun. Tapi sekarang, dia langsung menuju lantai 19 dan melontarkan ejekan yang tak pernah gagal, siapa yang mau jadi anak baik dan memberiku ruang latihannya. Lantai yang berisik tempat dia berada mulai menjadi semakin sunyi dari waktu ke waktu. Setiap pemain mulai bertukar pandang antara mereka dan Felix yang memasukkan tangannya ke dalam saku. Kemudian, ibuku memanggilku untuk makan malam. Anjingku mati, aku harus menghadiri pemakamannya. Lupa bernapas. Aku harus lock out. Tercengang, Felix terus menatap para pemain yang langsung lock out atau memberikan alasan setengah matang sebelum berteleportasi. Tak seorang pun tertinggal di lantai kecuali Felix dan seorang lelaki pendek yang alisnya terus berkedut karena jengkel melihat pemandangan itu. Apakah aku benar-benar menakutkan? Felix menunjuk dirinya sendiri tanpa berkata apa-apa saat berbicara kepada pria pendek itu. Bagaimana menurutmu? Pria pendek itu mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Berita tentangmu yang membunuh Kraken yang dilemahkan sudah tersebar luas dalam beberapa jam terakhir dan mereka baru saja membicarakannya. Felix menutup wajahnya setelah mendengar itu. Dia benar-benar lupa tentang hal itu karena dia sepenuhnya asyik dengan hal-hal lain. Kalau dia repot-repot mencari berita yang sedang tren, dia akan melihat bahwa dia sudah berada di peringkat 10 besar Kekaisaran Mariana dan 100 teratas dalam skala galaksi. Tentu saja peringkat tersebut hanya untuk berita platform SG di galaksi. Bajingan-bajingan itu mungkin tidak akan masuk ke dalam komputer seharian untuk menghindariku. Felix tersenyum kecut dan bertanya, "Pemimpin, apakah ada orang di ruang pelatihan sekarang?" Pria pendek itu terkekeh dan berkata, "Saya sudah memberitahu mereka agar tidak menampakkan diri."
Kelopak mata Felix berkedut karena kesal mendengar itu. Ia tidak menyangka seluruh lantai itu hanya dipenuhi oleh anggota klub. Dia mengerti bahwa pria pendek ini adalah pemimpin klub yang memiliki lantai ini dan tidak mungkin dia akan melempar salah satu anggotanya demi orang luar. Bagaimana kalau menantangku? Lelaki pendek itu menggoda dengan senyum polos. Jika kau menang, aku akan memberimu kepemimpinan klub Seven Sensations dan kepemilikan seluruh lantai. Bagaimana jika aku kalah? Tanya Felix. Tentu saja kau akan bergabung dengan klubku. Pria pendek itu membersihkan telinganya dan berkata, sederhana, kan? Felix mengangkat alisnya dan bertanya, berapa tingkat integrasimu? Batuk, puncak lapisan darah tahap keempat, batuk. Bisa dimengerti. Semoga harimu menyenangkan. Felix menganggukkan kepalanya dan berjalan kembali ke lift. Tunggu, kau belum mendengar keuntungan bergabung dengan klubku. Pergi sana. Felix berlari cepat menuju lift setelah melihat bahwa ia akan dikejar. Setelah masuk ke dalam lift, ia menutupnya dan menyeka dahinya yang berkeringat. Dia bukan orang yang terbelakang untuk bertarung melawan monster itu saat masih ada lantai dan ruangan lain yang dapat ditaklukkan. Dia tahu bahwa pria pendek itu tidak berbohong tentang tingkat integrasinya karena merupakan suatu keharusan untuk mengatakan kebenaran kepada para penantang berdasarkan aturan pusat pelatihan. Lagi pula, kematian diizinkan di pusat pelatihan dengan penalti 24 jam yang diketahui ditambah membayar biaya pemulihan. Jadi tantangan perlu diputuskan dengan cerdas, bukan hanya menantang siapa saja yang bergerak tanpa akibat apapun. Para pemain itu terpental saat melihat Felix dan tag-nya disebabkan oleh alasan ini. Mereka mengerti bahwa ia sulit dikalahkan dan mereka bahkan bisa terbunuh dalam tantangan tersebut. Jika itu yang terjadi, mereka akan kehilangan ruang pelatihannya, terpaksa menunggu selama 24 jam, membayar biaya dan akhirnya mencoba menantang orang lain untuk mendapatkan ruang atau bergabung dengan klub lain jika mereka masih memiliki tempat kosong, yang mana hal tersebut cukup diragukan. Oleh karena itu, melarikan diri adalah strategi yang tepat karena mereka hanya perlu tetap keluar sampai Felix atau penantang lain pergi sebelum masuk lagi. Felix cukup terbelakang untuk memberi mereka kesempatan melarikan diri alih-alih langsung memilih satu. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa menolak tantangan itu. Dia tidak berencana membuat kesalahan yang sama di lantai 20. Melelahkan, saat lift terbuka, Felix berlari memasuki lantai 20 yang penuh sesak dan mengarahkan jarinya ke seorang gadis yang tengah mengobrol asyik dengan dua gadis lainnya. Aku tantang kamu untuk merebut kamarmu. Ucapnya dengan suara keras, membuat semua orang menoleh dan fokus padanya.